Di depan balai lelang yang ramai, kerumunan orang terus berdesakan menuju gerbang. Namun, di hadapan kerumunan orang sebanyak itu, pintu besar yang awalnya dapat menampung 8 kereta kuda yang berjalan berdampingan itu masih terasa sangat kecil. Namun, keluarga Yun Suidu telah lama menyelenggarakan pelelangan berskala besar seperti ini, jadi di samping pintu besar ini, sebuah jalur khusus dibuat di satu sisi agar pasukan besar atau keluarga dan orang-orang super kuat di dinasti Daan bisa melewatinya. Setelah Du Fei berjalan di tengah kerumunan, dia segera menemukan lorong besar dan perlahan-lahan menyelinap masuk. Di depan lorong, ada banyak penjaga dari keluarga Yun Suidu yang menjaganya dengan ketat. Meskipun tampaknya tidak banyak orang yang menggunakan lorong ini, orang biasa tidak berani mendekatinya. Sebaliknya, mereka meliriknya dengan sedikit iri, lalu terus menerobos pintu besar itu dengan sedikit enggan. Namun demikian, mata semua orang tertuju pada lorong khusus ini, entah sengaja atau tidak. Begitu seseorang masuk dari sini, akan terdengar seruan dari mana-mana, diikuti oleh diskusi. Jelas, orang-orang ini sangat tertarik pada orang yang berdiri di puncak dinasti Daan. Dan di hadapan semua orang, Du Fei perlahan berjalan ke depan lorong. Di tengah tatapan terkejut orang-orang di sekitarnya, ia dengan santai melemparkan token giok di tangannya, lalu perlahan berjalan masuk. Siapa orang ini? Kenapa dia sepertinya bukan dari ibu kota kekaisaran? Mungkin dia pakar tunggal dari suatu tempat, tapi bisakah pakar biasa mendapatkan token giok yang melambangkan status VIP? Yah, aku tidak tahu. Orang seperti ini pasti cukup terkenal. Tidak mengherankan jika orang-orang ini tidak mengenal Du Fei. Meskipun reputasi Du Fei di ibu kota kekaisaran sangat terkenal akhir-akhir ini, reputasinya hanya terbatas pada pasukan dan orang-orang kuat yang tinggal di aula tertinggi. Adapun orang-orang biasa di ibu kota kekaisaran, mereka tentu tidak tahu bahwa dalam beberapa hari terakhir, orang lain yang telah menyebabkan sensasi di ibu kota kekaisaran telah muncul di ibu kota kekaisaran. Di tengah kekacauan yang terjadi, para penjaga di pintu masuk lorong khusus juga menyadari kehadiran Du Fei. Tak lama kemudian, mereka melihat Du Ning, mengenakan jubah putih, keluar dari kerumunan. Ia segera membungkuk kepada Du Fei dan berkata sambil tersenyum, "Haha, Tuan Ye Fei, akhirnya Anda di sini. Saya pikir Tuan Ye Fei marah pada keluarga Yun Suidu kita dan tidak mau datang." Menanggapi senyum ramah di wajah Du Ning, Du Fei hanya mengangguk ringan dan memberi isyarat. Du Ning tidak berani berkata banyak tentang tindakan dan ekspresi Du Fei, tetapi dengan bijak mundur beberapa langkah dan kemudian dengan hormat mengantar Du Fei ke aula lelang. Melihat Du Fei berjalan memasuki aula lelang, tatapan Du Ning menjadi sedikit aneh. Setelah menatap punggung Du Fei sejenak, ia menghela napas lega dan perlahan menggelengkan kepalanya. Du Fei berjalan di koridor yang luas. Setelah beberapa menit, pandangannya tiba-tiba menjadi jelas. Kemudian, sebuah balai lelang seluas lapangan sepak bola muncul di hadapannya. Setelah mengamati sekeliling dan membuat perkiraan kasar sejenak, Du Fei tak kuasa menahan diri untuk memuji 2 kali. Ini pertama kalinya ia melihat lelang sebesar ini. Dibandingkan dengan ini, lelang es dan salju yang pernah ia alami sebelumnya tidak ada apa-apanya. Tapi itu tidak mengejutkan. Aliansi es dan salju hanyalah salah satu dari 3 kekuatan utama di utara. Di ibu kota kekaisaran, mereka paling-paling hanya kekuatan kelas 2. Bagaimanapun, keluarga Yun Suidu adalah kekuatan teratas yang telah diwariskan selama ribuan tahun. Bisa dibilang, tak ada bandingannya antara keduanya. Pada saat ini, balai lelang sudah dipenuhi banyak orang, tetapi banyak juga orang yang masih berdatangan, membuat suasana balai lelang menjadi sangat ramai. Setelah Du Fei menyipitkan matanya dan menatap aula lelang sejenak, seorang pelayan dengan penampilan dan perawakan yang baik berjalan cepat dan berbisik, "Tuan, apakah Anda punya token giok untuk kursi VIP?" Du Fei melirik pelayan itu dengan acuh tak acuh, lalu mengangguk perlahan dan sedikit mengangkat token giok di tangannya. Melihat token giok di tangan Du Fei, raut wajah pelayan itu langsung berubah menjadi sangat hormat. Setelah membungkuk cepat, ia berbisik, "Silakan ikuti saya, Tuan." Setelah berkata demikian, dia memberi isyarat dan menuntun Du Fei ke samping. Setelah mengikuti pelayan itu berkeliling gedung lelang selama beberapa saat, Du Fei segera tiba di suatu tempat yang tampak seperti teras. Setelah tiba di tempat itu, sang pembantu pun segera membungkukkan badan, kemudian perlahan-lahan mundur. Du Fei melirik ke arah teras dan mengangguk perlahan setelah beberapa saat. Teras ini seperti rumah lelang kecil, dipenuhi kursi-kursi mewah. Saat Anda berdiri di teras, Anda dapat merasakan angin sepoi-sepoi yang sejuk, dan kebisingan di sekitar pun terasa terisolasi. Jelas, inilah efek yang dihasilkan oleh pengaturan keluarga Yun Suidu.
Du Fei cukup puas dengan tempat ini. Ia berjalan perlahan, menemukan tempat duduk di sudut, lalu duduk, lalu perlahan melihat sekeliling. Sudah cukup banyak orang yang duduk di kursi VIP saat ini, jadi kemunculan Du Fei juga menarik banyak perhatian. Orang-orang yang bisa muncul di sini tentu tahu sesuatu tentang Du Fei, jadi ketika mereka melihat Du Fei, mereka pada dasarnya langsung mengenali identitasnya Ye Fei, sang alkemis yang hampir membuat heboh di ibu kota kekaisaran beberapa hari ini. Yun Yuqing dari keluarga Yun Sui Yun, Liu Ba dari keluarga Yun Sui Liu, Sui Yao dari keluarga Yun Sui Sui, dan Huang Puqing dari keluarga kerajaan. Wajah-wajah kenalan lama ini melewati Du Fei satu persatu, dan ketika pandangannya jatuh pada sudut lain kursi VIP, pupil matanya tiba-tiba menyusut, karena di sana dia melihat orang yang dipikirkannya siang dan malam. Long Aotian. Saat ini, Long Aotian masih memasang ekspresi acuh tak acuh. Ia sepertinya menyadari tatapan Du Fei, jadi ia perlahan mengangkat kepalanya dan meliriknya, lalu mengalihkan pandangannya kembali. Di sampingnya adalah pedang gila Lu Yu milik Jun Wuzong. Melihat orang seperti ini, Du Fei tak kuasa menahan cibiran dalam hatinya. Kali ini, dendam lama dan baru benar-benar menyatu. Orang itu pasti Ye Fei yang akhir-akhir ini membuat keributan di ibu kota kekaisaran, kan aku tidak tahu dari mana asalnya. Kau tahu, di dinasti Daan, bahkan jika seorang alkemis terkenal bisa lolos dari sistem intelijen keluarga Yun Sui Longmu, kurasa dia tidak bisa lolos dari pengawasan Jun Wuzong. Lu Yu juga melirik Du Fei sekilas, lalu berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, Long Aotian terdiam sejenak sebelum tiba-tiba berkata dengan suara berat, dinasti Daan memiliki banyak orang kuat. Sesekali, satu atau dua orang asing muncul, tapi itu bukan masalah besar. Namun, entah kenapa, orang ini selalu memiliki aura yang menurutku tidak menyenangkan. Hehe, bukankah karena orang ini tetua kedua keluarga Longmu tidak bisa memurnikan pil penghancur sekte untukmu ngomong-ngomong, alkemis ini sepertinya punya kemampuan untuk memurnikan pil penghancur sekte. Sebelum aku datang ke ibu kota kekaisaran kali ini, tuanku juga secara kebetulan menyebut orang ini ketika memanggilku. Sepertinya tuanku agak tertarik pada alkemis ini. Lu Yu menyipitkan matanya dan berbicara dengan ringan. Aku tidak menyangka kalau pemimpin sekte juga tertarik pada orang sekecil itu. Aku awalnya berencana mencari kesempatan untuk membuat anak ini menderita. Long Aotian mengerucutkan bibirnya dan berkata dengan ringan. Haha, tidak apa-apa. Kau tahu, Tuan, suasana hatinya cepat berubah. Kalau kau mau bertindak, lakukan saja. Bahkan jika terjadi sesuatu, kau punya tetua agung yang akan mendukungmu. Bisakah Tuan benar-benar menghukummu karena orang luar yang tidak bisa dijelaskan? Lu Yu menatap Du Fei sejenak sebelum berkata sambil tersenyum. Long Aotian tidak banyak bereaksi terhadap kata-kata Lu Yu. Setelah beberapa saat, ia berkata dengan tenang, kita bicarakan ini nanti saja. Aku hanya berharap orang ini tidak merusak rencana kita hari ini. Hal itu ada hubungannya dengan acara besar. Sulit untuk mengatakannya. Menurut informasi yang kudapat, 3 hari yang lalu, orang ini sepertinya berinisiatif pergi ke keluarga Yun Sui Du. Ternyata orang tua Du Hao yang menemuinya langsung, kata Lu Yu perlahan. Du Hao mendengar ini, Long Aotian sedikit mengernyit, lalu setelah beberapa saat ia berkata dengan tenang, tidak apa-apa. Sekalipun dia benar-benar ingin mempersulit kita, dia harus punya kekuatan untuk melakukannya. Ketika Long Aotian dan Lu Yu sedang berbicara dengan suara rendah, Du Fei juga merasakan tatapan jahat mereka, tetapi setelah menggelengkan kepalanya pelan, ia memaksakan diri untuk menekan emosi di hatinya. Bagaimanapun, ini bukan waktu terbaik untuk melawan Long Aotian, jadi yang harus ia lakukan saat ini hanyalah bersabar. Yang lain sepertinya merasakan suasana aneh antara Du Fei dan Long Aotian, jadi kali ini tidak ada yang maju untuk mengganggu Du Fei. Sebaliknya, kursi VIP yang sebelumnya ramai, menjadi sangat sunyi. Orang-orang seperti Yun Yuqing dan Gong Sun King sesekali melirik mereka berdua, dengan ekspresi penuh arti di wajah mereka. Jelas, orang-orang ini melihat bahwa Ye Fei dan keluarga Yun Sui Long sedang tidak baik-baik saja, dan mereka sedang dalam suasana hati yang baik. Dalam suasana yang asing ini, waktu berlalu dengan lambat, dan tak lama kemudian, orang-orang mulai berdatangan ke aula lelang, dan semakin banyak orang yang duduk di kursi VIP. Pada akhirnya, bisa dibilang semua kursi sudah penuh. Ketika kursi-kursi terisi, Du Fei tak kuasa menahan diri untuk menyipitkan mata dan melirik. Ia tak menyangka begitu banyak tokoh berpengaruh akan datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan keluarga Du Yun Sui. Sepertinya jika ia ingin mendapatkan sisa-sisa harimau ibel kuno, akan sangat sulit. Tepat saat Du Fei tengah merenung sejenak, tiba-tiba,
sebuah lonceng yang sangat jelas terdengar di tengah aula lelang, dan suara-suara yang tadinya berisik di tempat itu seketika membeku. Saat suara itu jatuh, sebuah panggung perlahan naik di tengah aula lelang. Hampir bersamaan, lingkaran energi menyelimuti puncaknya seperti mangkuk terbalik, menyelimuti seluruh meja lelang. Pada saat yang sama, sejumlah besar tokoh kuat keluarga Yun Suidu juga berdatangan, lalu dengan cepat melesat ke berbagai sudut aula lelang, mata mereka yang waspada terus mengamati sekeliling. Du Fei tak kuasa menahan napas lega menyaksikan kejadian ini. Ia lalu dengan lembut mengambil harimau kecil dari gendongannya dan mendudukkannya di kursi di sebelahnya. Matanya sendiri sedikit berkedip, dan ekspresinya menjadi sangat serius. Apapun yang terjadi hari ini, ia tak akan pernah melepaskan sisa-sisa harimau ibel kuno itu. Demi ini, ia tak keberatan melakukan sesuatu yang keterlaluan. Saat lingkaran energi di atas panggung lelang tertutup sempurna, tak lama kemudian, sebuah retakan seperti tangga tiba-tiba muncul di tengah panggung lelang, dan kemudian seorang lelaki tua berjubah ungu berjalan keluar perlahan sambil tersenyum di wajahnya. Saat lelaki tua itu berjalan keluar, aura yang sangat kuat hampir bersamaan menyapu keluar dari tubuhnya, menyebabkan atmosfer di sekitarnya sedikit mengembun. Tatapan Du Fei tertuju pada orang ini, dan ia menghela napas lega setelah beberapa saat. Jika tidak salah, orang ini adalah kepala keluarga Du Yunsui, Du Yuntian. Siapa sangka kepala keluarga Yun Suidu akan hadir langsung di pelelangan seperti ini. Bayangkan betapa menakjubkannya barang-barang yang dilelang kali ini. Memikirkan hal ini, semua orang di kursi VIP, termasuk Du Fei, langsung bernapas lebih cepat. Du Yuntian berdiri di meja lelang, tangannya sedikit di belakang punggung, tatapannya bergerak cepat dan perlahan. Akhirnya, setelah berhenti sejenak ke arah kursi VIP, ia tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Semuanya, saya Du Yuntian dari keluarga Yun Suidu. Saya yakin banyak dari Anda di sini mengenal saya. Hari ini, keluarga Yun Suidu kami mengadakan lelang ini dan merasa terhormat atas dukungan Anda. Saya sungguh berterima kasih dan mengucapkan terima kasih sebelumnya." Begitu Du Yuntian selesai berbicara, ia langsung disambut gelombang suara sopan. Jelas, tak seorang pun berani tidak menghormati pemimpin salah satu pasukan teratas di dinasti Daan. Melihat suasana di sekitarnya, Du Yuntian cukup puas. Ia mengangguk perlahan, dan setelah beberapa saat, tatapannya melirik Du Fei. Saat merasakan tatapan ini, Du Fei perlahan mengangkat kepalanya dan sesaat kemudian memperlihatkan senyum samar, yang dapat dianggap sebagai sapaan. "Haha, aku yakin kalian semua sangat antusias melihat barang-barang bagus apa saja yang telah disiapkan keluarga Yun Suidu untuk menghibur kalian kali ini. Jadi, aku tidak akan membuang waktu lagi untuk omong kosong dan akan segera memulai pelelangannya," kata Du Yuntian perlahan setelah melihat-lihat lagi. "Tapi, aku harus jujur. Kalian semua harus tahu aturan lelang ini dengan sangat jelas. Jika ada yang menggunakan latar belakang dan pengaruhnya untuk bertindak gegabah di depan keluarga Yun Suidu kita, maka aku pasti akan memastikan dia mengalami nasib buruk hari ini." Saat kata-kata itu terucap, niat membasmi samar terpancar dari Du Yuntian. Jelas, apa yang ia katakan bukanlah lelucon. Tindakannya membuat beberapa orang yang awalnya merencanakan hal lain sedikit bergidik. Bahkan di kursi VIP, banyak orang tersentak, tetapi orang-orang seperti Jun Wuzong dan 5 keluarga Yun Sui tampak tenang. Jelas, dengan status mereka, mereka tidak takut dengan ancaman seperti itu, tetapi mereka tetap harus memberi muka kepada Du Yuntian. Apakah ini peringatan untukku atau peringatan untuk keluarga Yun Sui? Long merasakan samar-samar niat membasmi di tubuh Du Yuntian. Du Fei tak kuasa menahan senyum tipis dan bergumam dalam hati. Ia tentu tahu bahwa lelaki tua itu pasti telah menerima pesan yang ia tinggalkan untuk keluarga Yun Suidu, jadi apa sebenarnya arti kata-katanya cukup menarik. Namun, Du Yuntian tidak memberi Du Fei waktu untuk terus berpikir. Sebaliknya, ketika ia melihat efek mengejutkan seluruh penonton telah tercapai, ia tersenyum dan berkata perlahan, "Haha, sekarang omong kosongnya sudah berakhir, silakan nikmati pesta lelang yang disiapkan dengan cermat oleh keluarga Du Yun Sui kami." Begitu dia selesai berbicara, Du Yuntian membungkuk kepada orang-orang di sekitarnya, lalu sosoknya melintas dan menghilang ke dalam celah. Saat Du Yuntian menghilang, sesosok putih segera muncul dari celah, dan kemudian banyak orang yang hadir melihat cahaya samar di depan mata mereka. Sosok putih yang tiba-tiba muncul tak lain adalah Du Xuan dari keluarga Yun Suidu. Namun, saat ini, Du Xuan tampak berdandan dengan sangat apik. Meskipun hanya mengenakan gaun putih, ia memancarkan aura cerah dan memukau. Banyak orang yang melihatnya, napas mereka tiba-tiba menjadi cepat. Bahkan Du Fei, yang tidak pernah menyukainya,
harus mengakui bahwa Du Xuan memang sangat cantik. Setelah kemunculan Du Xuan, sekelompok pelayan cantik dengan cepat bergegas ke meja pelelangan sambil membawa piring perak, dan kemudian meletakkan piring perak satu per satu di atas panggung batu. Kalau melihat ke sekeliling, terlihat jelas bahwa lempengan-lempengan perak itu sepertinya berisi sesuatu yang tidak biasa, tetapi karena ditutupi kain kasa, tidak dapat terlihat jelas. Haha, banyak teman saya di sini pasti mengenal saya, jadi saya tidak akan memperkenalkan diri. Hari ini, lelang ini akan diselenggarakan oleh saya, Du Xuan. Saya harap semua orang bisa menghargai saya. Du Xuan tersenyum manis, melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada para pelayan agar pergi, lalu ia bergerak dan mendarat di depan panggung batu pertama di sebelah kirinya. Kemudian ia menggerakkan telapak tangannya sedikit, dan segera mengangkat kain kasa yang menutupi piring perak. Kemudian, sebuah gulungan dengan cahaya perak redup muncul di hadapan semua orang. Sambil mengulurkan tangan, ia dengan lembut mengambil gulungan itu. Setelah mengocoknya sejenak, Du Xuan tersenyum dan berkata, telapak setan merah adalah seni bela diri tingkat 6 yang dihormati. Meskipun ada banyak seni bela diri tingkat 6 yang dihormati, umumnya cukup sulit untuk dipraktikkan. Namun, telapak setan merah berbeda dari seni bela diri tingkat 6 lainnya. Artinya, tidak memerlukan kekuatan khusus untuk berlatih. Bahkan, seorang seniman bela diri tingkat 9 tingkat rendah pun dapat berhasil berlatih telapak setan merah selama ia memiliki ketekunan. Bayangkan saja, semuanya, jika seni bela diri ini dipraktikkan oleh generasi muda dalam keluarga, kekuatannya akan berkali-kali lipat lebih besar daripada seni bela diri biasa. Apalagi, kekuatan seni bela diri ini tidak lemah. Bahkan jika orang kuat di tingkat master bela diri setengah langkah mempraktikkannya, diperkirakan akan ada banyak manfaatnya. Kalian semua seharusnya tahu lebih baik daripada aku betapa langkanya barang ini. Awalnya, balai lelang kami seharusnya menawarkan harga tinggi untuk barang seperti ini. Namun, ini lelang pertama, dan kami hanya mencoba untuk menarik perhatian. Karena itu, kami hanya akan melelang gulungan ini untuk koin emas. Kalian semua, pasti mengerti maksudku, kan? Du Xuan jelas memiliki banyak pengalaman dalam pelelangan. Meskipun hanya mengucapkan beberapa patah kata sederhana, ia dengan cepat menarik perhatian semua orang di sekitarnya. Tahukah Anda, dalam keadaan normal, seni bela diri tingkat ini membutuhkan setidaknya ribuan pil pengumpul Qi untuk ditukar, tetapi keluarga Yun Sui Du sebenarnya hanya melelangnya dengan koin emas. Jadi, bagi banyak orang, ini adalah tawaran yang sangat menguntungkan. Oleh karena itu, saat Du Xuan selesai berbicara, seluruh hadirin langsung bersorak, terutama mereka yang duduk di kursi biasa, masing-masing dari mereka sangat gembira. Di tengah banyak tatapan geli, harga Red Devil Palm langsung mencapai level 2 juta koin emas, dan kemudian stagnan. Yang menawar harga ini adalah seorang lelaki tua yang duduk di kursi biasa. Saat itu, lelaki tua itu berdiri, wajahnya memerah, dan ia tampak sangat bersemangat. Ketika orang lain melihatnya seperti ini, mereka ragu sejenak dan tak seorang pun bersaing dengannya lagi. Ngomong-ngomong, 2 juta koin emas ini setara dengan harga sekitar 1000 pil pengumpul Qi, tetapi jika hanya koin emas, rasanya sangat murah. Setelah mengetahui hal ini, Du Fei tak kuasa menahan diri untuk tidak mengagumi Du Xuan. Hanya dengan menyebut pil pengumpul Qi sebagai koin emas, ia tak hanya berhasil memeriahkan suasana, tetapi juga menghasilkan banyak uang. Tampaknya Du Xuan memang bukan orang biasa. Setelah melihat harga telapak setan merah tetap di angka 2 juta koin emas, ekspresi Du Xuan tetap sama. Ia bertepuk tangan, mengonfirmasi kepemilikan benda itu, dan berjalan menuju panggung batu kedua. Suasana di aula lelang semakin meriah, dan barang-barang yang dikeluarkan Du Xuan selanjutnya langsung terjual dengan harga tinggi, dan barang-barang tersebut secara bertahap mulai dilelang setidaknya untuk pil pengumpul Qi, alih-alih koin emas. Namun, karena adanya firasat, perilaku ini tidak menimbulkan ketidakpuasan di antara penonton, dan setiap barang terjual dengan baik. Namun, bukan kebetulan suasana di aula lelang begitu panas. Setidaknya, banyak barang yang muncul saat ini merupakan barang-barang yang cukup berharga. Bahkan dengan penglihatan Du Fei saat ini, ia tergoda oleh beberapa barang tersebut. Namun, penglihatannya sangat berbeda dengan di kota Buyue. Ia tentu mengerti bahwa semakin bagus barang-barang tersebut, semakin banyak barang tersebut akan diletakkan di belakang. Karena itu, Du Fei hanya memandangi barang-barang ini dengan kagum, tetapi tidak berniat membelinya. Sama seperti Du Fei, belum ada seorang pun di kursi VIP yang membuka mulut untuk menawar. Orang-orang ini bisa duduk di kursi VIP, jadi wajar saja mereka memiliki standar yang sangat tinggi.
Dan orang-orang ini pada dasarnya seperti Du Fei, hanya menonton dengan penuh minat, lalu mereka semua menunggu dengan tenang. Namun, suasana ini tidak bertahan lama. Setelah setiap barang terjual, Du Xuan akhirnya melirik ke arah panggung dengan penuh minat sebelum mengangkat kain kasa di atas piring perak. Setelah beberapa saat, ia dengan lembut mengangkat kain kasa tersebut dan dengan santai mengambil sebuah gulungan merah menyala. Haha, semuanya, kalian harus sangat waspada kali ini, karena benda selanjutnya yang akan kalian lihat bisa dibilang salah satu barang terbaik di lelang ini. Ini karena ini adalah gulungan keterampilan alkimia tingkat 5. Meskipun keterampilan alkimia jarang digunakan, kurasa semua orang mengerti betapa pentingnya keterampilan itu bagi para alkemis. Dan gulungan keterampilan alkimia yang dibawa pulang keluarga Yun Suidu kita kali ini adalah barang langka dan berharga dalam koleksi keluarga kita. Konon, gulungan itu diperoleh secara tidak sengaja oleh leluhur pendiri keluarga Yun Suidu. Namun, keluarga Yun Suidu kita belum menghasilkan alkemis yang layak selama bertahun-tahun, jadi gulungan keterampilan alkimia ini hanya bisa digunakan sebagai hiasan. Kali ini, aku ingin menukarnya dengan beberapa pilihan Zong. Jika kalian tertarik, sebutkan saja harganya. Begitu selesai berbicara, tatapan Du Xuan langsung tertuju pada kursi VIP. Jelas, dia juga mengerti bahwa hanya orang-orang di kursi VIP inilah yang mampu membayar harga yang akan membuat keluarga Yun Suidu bersemangat. Sosok Du Fei yang awalnya malas tiba-tiba menegang sedikit, lalu pandangannya langsung terpaku pada gulungan di tangan Du Xuan. Dengan kekuatan mentalnya, ia secara alami merasakan gelombang yang sangat tajam memancar dari gulungan itu, dan teknik pil tingkat 5 yang dihormati itu. Teknik pil tingkat ini memang sangat menarik baginya. Hampir seperti Du Fei, mereka yang memiliki alkemis di pasukan seperti keluarga Yun Suilong, keluarga kerajaan, dan sekte Junwu juga menarik napas dalam-dalam saat ini. Jelas, orang-orang ini juga menjadi agak tertarik. Melihat keberhasilannya dalam menarik perhatian orang-orang ini, Du Xuan masih tersenyum tipis dan melanjutkan, jilid keterampilan alkimia ini disebut pedang Qian Kun Dan. Konon, pedang ini diciptakan oleh seorang santo alkimia yang sakti di masa lalu. Setelah keterampilan alkimia ini digunakan, ia dapat memadatkan ramuan menjadi pedang dengan kekuatan luar biasa. Selain itu, pedang Qian Kun berfokus pada serangan, dan pedang Kundan berfokus pada pertahanan. Dua pedang yang digabungkan menjadi satu adalah keterampilan alkimia yang kuat yang menggabungkan serangan dan pertahanan. Jika seorang ahli alam sukses kecil setengah langkah dan Zong menggunakan ini, ia kemungkinan besar akan tak terkalahkan bahkan jika ia bertemu dengan master bela diri tingkat 6 yang rendah. Namun, keterampilan alkimia ini juga memiliki kekurangan, yaitu konsumsi ramuannya yang sangat mencengangkan. Rata-rata alkemis mungkin akan kehilangan semua kekayaannya setelah menggunakannya sekali. Ditinggalkan oleh seorang Dansheng yang kuat, ia dapat memungkinkan seorang Danzong setengah langkah yang kuat untuk bertarung melawan seorang Wuzong tingkat 6 yang rendah. Banyak orang terkesiap mendengar pengantarnya. Lagi pula, semua orang tahu betapa hebatnya seorang master bela diri tingkat 6. Fakta bahwa satu jilid teknik eliksir ini mampu memberdayakan seorang alkemis untuk menyaingi bahkan master bela diri tingkat 6 yang lebih rendah sungguh luar biasa. Mengenai kekurangan yang dimaksud, semua orang langsung mengabaikannya. Lagi pula, bagi seorang alkemis, eliksir bukanlah hal terpenting. Ada apa-apakah Tuan Ye Fei juga tersentuh tepat ketika Du Fei sedikit mengernyit, sebuah suara lembut tiba-tiba terdengar di sampingnya. Mendengar suara yang familiar ini, tubuh Du Fei menegang. Setelah menarik napas dalam-dalam dan sedikit menenangkan diri, ia mengalihkan pandangannya ke wanita menawan yang pernah duduk di sebelahnya. Wanita itu mengenakan gaun ungu. Usianya sekitar 25 atau 26 tahun, tinggi, dan berkulit seputih salju. Namun, yang paling mencolok darinya adalah ia memiliki temperamen alami yang mulia. Meskipun sulit dijelaskan, hal itu membuat orang-orang merasa sedikit takut untuk menatapnya. Melihat sosok yang dikenalnya sejenak, Du Fei menarik napas dalam-dalam dan kemudian berkata dengan lembut, "Yun Yuking, Nona Yun." "Haha, ingatanmu memang bagus. Yuking baru muncul sebentar beberapa hari yang lalu. Aku tidak menyangka kau bisa mengenali Yuking." Yun Yuking menyipitkan matanya sedikit, dan secercah pesona terpancar di matanya. Tatapannya jatuh pada Du Fei, lalu ia berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, Du Fei tersenyum getir di dalam hatinya. Ia dan Yun Yuking adalah teman lama, jadi ia tentu mengerti betapa banyak yang dipikirkan rubah kecil di depannya ini. Tingkah lakunya saat ini jelas menunjukkan bahwa ia memiliki keraguan tentang identitasnya. Setelah menatap mata Yun Yuking yang menawan sejenak, Du Fei berkata dengan tenang,
Nona Yun Yuking dari keluarga Yun Sui Yun, jika aku tidak memiliki kebijaksanaan sebanyak ini, maka aku tidak akan mampu bertahan hidup di ibu kota kekaisaran di masa depan. Haha, kalau begitu, penglihatan Tuan Ye Fei memang luar biasa. Konon, Anda bahkan langsung mengenali tetua Du Hao dari keluarga Yun Sui Du. Saya kagum dengan penglihatan Anda. Yun Yuking sedikit mengerucutkan bibirnya, lalu melanjutkan dengan suara rendah setelah beberapa saat. Apa maksudmu mendengar ini? Mata Du Fei tiba-tiba menjadi dingin, dan aura di tubuhnya tiba-tiba menjadi lebih kuat. Dapat dikatakan bahwa dia berpura-pura, tetapi dia memiliki senyum pahit di hatinya. Dia tidak menyangka bahwa tidak ada seorang pun di keluarga Yun Sui Du yang meragukan identitasnya, tetapi Yun Yuking masih meragukannya. Haha, apa maksud Yuking? Jangan marah, Tuan Ye Fei. Yuking hanya merasa Tuan Ye Fei sudah seperti temanku sendiri, jadi aku mau tidak mau harus bicara lebih banyak. Meskipun Du Fei tampak sedikit marah, Yun Yuking tampak tidak merasakannya, dan malah berkata sambil tersenyum. Teman-teman yang mana mata Du Fei berkedut saat mendengarnya, dan dia berbicara tanpa sadar. Hehehe, nama temanku agak mirip dengan Tuan Ye Fei, ada kata Fei di dalamnya. Bahkan gaya bicara dan tindakannya pun agak mirip. Hehehe, Yun Yuking bersandar ringan di kursi, dan setelah melihat sekeliling, dia menyipitkan matanya sedikit dan berkata sambil tersenyum. Melihat ekspresi wajah Yun Yuking, Du Fei ingin terus berpura-pura, tetapi setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya, menghela napas, dan berbisik, apa yang kamu inginkan? Jadi, kau mengakuinya? Yun Yuking tersenyum tipis, mengulurkan jari telunjuk kanannya untuk menjepit rambut yang menjuntai di pipinya, lalu memutarnya dengan lembut membentuk lingkaran, lalu melanjutkan, kalau kau mengakuinya, sekarang bukan saatnya bicara. Setelah lelang selesai, kita bisa cari tempat untuk mengobrol. Tapi jangan khawatir, selain aku, kurasa tidak ada orang lain yang akan mencurigaimu. Ya, melihat tatapan bingung seseorang tertuju padanya, Du Fei hanya bisa mengangguk. Meskipun pengakuan Yun Yuking kepadanya adalah sesuatu yang tidak ia duga, Du Fei tidak terlalu khawatir. Lagi pula, hubungan mereka berdua sangat baik. Ngomong-ngomong, di ibu kota kekaisaran, Yun Yuking lebih layak mendapatkan kepercayaan Du Fei daripada orang-orang dari keluarga Yun Sui Du. Oke, ayo kembali ke pelelangan. Apa kau tergoda dengan kemampuan alkimia itu? Tanya Yun Yuking sambil tersenyum. Ia tentu saja mengerti betapa menariknya hal semacam ini bagi Du Fei, jadi ia mengatakannya dengan enteng. Saya agak tertarik, tapi mungkin tidak semudah itu mendapatkannya, kata Du Fei, lalu mengangguk. Sulit untuk mengatakannya. Jika kau memintanya, kurasa tidak banyak orang di balai lelang ini yang akan bersaing denganmu. Lagi pula, kau sekarang adalah alkemis terkenal Ye Fei di ibu kota kekaisaran. Yun Yuking masih tersenyum tipis. Mendengar ini, mata Du Fei berkedut lagi, lalu dia tersenyum sedikit tak berdaya, dan tatapannya sekali lagi tertuju pada Du Xuan di meja lelang. Haha, semuanya, saya yakin kalian semua mengerti betapa berharganya teknik pil ini, jadi saya tidak akan bersikap sopan. Harga awal lelang teknik pil ini adalah 500 pil Yanzong, yang dapat ditukar dengan pil lain dengan level yang sama. Mengenai cara penukarannya, keluarga Yun Sui Du kami tentu akan membuat estimasi yang tepat berdasarkan nilai pilnya. Semuanya, silakan, kata Du Xuan sambil tersenyum tipis setelah mengamati suara dan tindakan semua orang. Begitu Du Xuan selesai berbicara, aula lelang langsung hening sejenak. 500 pil Yanzong mustahil dikumpulkan oleh faksi-faksi kecil. Bagi faksi kelas 2, sekalipun mereka bisa mengumpulkan pil Yanzong sebanyak itu, biayanya tetap mahal. Sedangkan bagi faksi yang lebih besar, meskipun mereka bisa dengan mudah mengumpulkan pil Yanzong sebanyak itu, tak seorang pun berani bergerak. Lagi pula, banyak yang mempertimbangkan apakah menukar lebih dari 500 pil Yanzong dengan hadiah sebesar itu sepadan. Suasana hening dan agak canggung perlahan memadat di ruangan itu, tetapi ekspresi Du Xuan tetap sama. Ia jelas mengerti bahwa melelang sesuatu seperti ini akan memakan waktu yang sangat lama. 550 pil Yanzong. Setelah setengah menit hening, sebuah suara yang agak tua akhirnya terdengar dari kursi VIP. Begitu suara itu terdengar, banyak mata orang langsung tertuju dan segera mengetahui bahwa orang yang berbicara itu adalah kepala pasukan kelas 2 di ibu kota kekaisaran. Ketika Yun Yuking mendengar tawaran itu, dia tidak mengungkapkan apapun dan terus menatapnya dengan senyum di wajahnya. Saat lelang dimulai, orang-orang lain yang masih menonton langsung bersuara. Tak lama kemudian, harga keterampilan membuat pil ini melonjak hingga 720 pil Yanzong.
Harga sebesar itu cukup membuat orang-orang dari kalangan kecil dan menengah tersentak, dan orang-orang yang duduk di kursi biasa tidak dapat mengungkapkan apapun selain rasa iri, cemburu, dan benci saat ini. Haha, 720 pil Yanzong, aku penasaran apa ada harga yang lebih tinggi kalau tidak, teknik pembuatan pil tingkat Sun tingkat 5 yang langka ini sudah menemukan pembeli. Dusuan masih mengamati seluruh penonton sambil tersenyum, tatapannya penuh kejutan aneh. 800 pil Yanzong. Namun, saat suara Dusuan jatuh, suara samar terdengar, dan suara ini langsung menaikkan harga teknik alkimia ke tingkat yang sangat mengerikan. Seluruh hadirin menjadi riuh, dan kemudian perhatian semua orang langsung terpusat pada orang yang berbicara di kursi VIP. Siapa orang itu, bagaimana dia bisa membayar harga sebesar itu? 800 pil Yanzong ini sungguh mengerikan. Bahkan jika kita bertiga bekerja sama, kita mungkin tidak akan bisa mencapai jumlah ini, kan? Bahkan jika orang-orang dari 5 keluarga Yunsui harus membayar sebanyak ini, mereka akan sangat menderita. Lagi pula, sesuatu seperti pil Yanzong berkaitan dengan terobosan ke alam sekte bela diri. Tidak ada yang mau memberikannya begitu saja, kan? Siapa sih orang ini? Dia benar-benar bukan orang biasa. Orang yang berbicara tak lain adalah Du Fei. Ia sangat tertarik dengan pedang Qian Kun dan. Lagi pula, di ibu kota kekaisaran, ia tidak bisa menggunakan banyak kemampuan bela dirinya secara terbuka karena harus menyembunyikan identitasnya. Ia juga hanya menguasai sedikit kemampuan alkimia. Satu-satunya kemampuan alkimia tertingginya adalah telapak tangan kejut ibel dan surgawi, jurus andalannya. Oleh karena itu, jika ia berpartisipasi dalam kompetisi istana, ia akan berada dalam posisi yang sulit tanpa kemampuan bela diri atau alkimia. Pedang Qian Kun dan tidak hanya sangat kuat, tetapi juga menutupi kelemahannya saat ini. Karena itu, Du Fei bertekad untuk memenangkannya. Dengan menawarkan harga ini, dia telah jelas memperlihatkan tekadnya untuk menang. Meskipun orang-orang di bawah tidak mengenal Du Fei, orang-orang di kursi VIP tahu tentang identitas Du Fei sebagai seorang alkemis. Jadi ketika mereka mendengar Du Fei berbicara, beberapa orang dari pasukan yang awalnya cukup tertarik, setelah berpikir sejenak, membungkuk sedikit kepada Du Fei dan kemudian diam dengan patuh. Jelas, mereka semua tahu bahwa tidak perlu menyinggung seorang alkemis untuk mendapatkan gulungan keterampilan alkimia. Namun, tidak semua orang akan memberikan wajah kepada Du Fei. Karena itu, setelah hening sejenak, seorang pria bertubuh besar tersenyum tipis kepada Du Fei, lalu terbatuk dan berkata, 820 pil Yanzong. 900 keping. Setelah melirik sekilas ke arah orang yang berbicara, Du Fei menaikkan harganya dengan tenang. Perilaku Du Fei yang menaikkan harga membuat wajah pria besar itu sedikit berubah. Dia jelas ingin terus menaikkan harga, tetapi ekspresi Du Fei yang acuh tak acuh membuatnya merasa sedikit khawatir. Setelah ragu sejenak, pria kekar itu menarik napas dalam-dalam, lalu menyerah dan diam. Lagi pula, sikap Du Fei telah membuatnya sadar bahwa jika ia terus menaikkan harga, ia mungkin tidak akan mampu bersaing dengan Du Fei, dan malah akan menyinggung seorang alkemis yang seharusnya tidak ia singgung. Tidak banyak orang yang mau melakukan itu. 900 pil Yanzong kira-kira ada harga yang lebih tinggi, ya Dusuan menyipitkan mata dan menatap Du Fei sejenak sebelum berbicara perlahan. Namun, meskipun ia berbicara, ia sedikit mengerti. Meskipun harganya tampak agak rendah saat ini, sebagian besar orang di kursi VIP masih berencana untuk menarik sang alkemis Ye Fei ke kubu mereka, dan pasti tidak akan mampu menyinggungnya. Namun, mereka yang berada di luar kursi biasa tidak memiliki modal untuk bersaing dengannya. Oleh karena itu, meskipun pedang Qian Kun dan dijual dengan kerugian, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah hening beberapa menit, Dusuan hendak mengumumkan pemenang pedang Qian Kun dan, tetapi pada saat itu, tawa kecil perlahan terdengar. Nona Dusuan, pedang Qian Kun dan ini sangat berharga, tetapi tidak baik jika seseorang mendapatkannya secara gratis. Meskipun keluarga Yun Suilong kami tidak kekurangan keterampilan seperti itu, kami tidak ingin orang luar memanfaatkannya begitu saja. Mungkin sebaiknya kami meminta lebih banyak uang. Bagaimana kalau aku tawarkan 1000 pil Yanzong? Tawa kecil terdengar, dan seketika ekspresi semua orang di antara penonton berubah sedikit. Lalu, pandangan mereka tertuju pada sosok di kursi VIP yang tersenyum tipis. Semua orang yang hadir sangat jelas tentang sifat asli pemilik figur itu dan kekuatan di baliknya. Mendengarnya berbicara seperti ini, banyak orang terkesiap. Tatapan mereka bergairah, tatapan mereka bergairah. Hari ini, lelang ini akhirnya menayangkan pertunjukan hebat pertamanya. Di sudut lain kursi VIP, tatapan Du Fei perlahan tertuju pada sosok itu.
Sesaat kemudian, sudut mulutnya sedikit berkedut, dan sebuah suara dingin perlahan terdengar. Suasana di aula lelang menjadi aneh saat ini, mata semua orang melirik ke arah kedua pria itu. Salah satunya adalah seorang jenius super yang terkenal di seluruh ibu kota kekaisaran, yang lainnya adalah seorang alkemis yang sangat misterius. Meskipun banyak orang di kursi VIP tahu bahwa keluarga Yun Suilong dan alkemis Ye Fei memiliki hubungan yang sangat buruk karena insiden di paviliun 100 obat, mereka tidak pernah menyangka bahwa Long Aotian akan benar-benar mulai mencari masalah dengan Ye Fei saat ini. Mata Du Fei tertuju pada sosok ramping Long Aotian, dengan sedikit niat membasmi melonjak di matanya, sementara Yun Yuking di sampingnya tampaknya merasakan sesuatu dan perlahan menggelengkan kepalanya ke arah Du Fei. Merasakan tatapan Du Fei, Long Aotian perlahan menoleh. Saat tatapan mereka bertemu di udara, tampak serangkaian semburan api. Untuk sesaat, suasana mulai menjadi agak tegang. Tepat ketika semua orang mengira kedua belah pihak akan berselisih, Du Fei tiba-tiba tersenyum, lalu bersandar di kursi lagi. Tanpa berkedip, ia berkata dengan tenang, 1200 pilihan Zong. Tertawa, mendengar tawaran Du Fei, banyak orang terkesiap. Mereka jelas tak menyangka kekayaan Du Fei begitu besar, bahkan ia tak memberi muka sedikit pun pada Long Aotian. 1250 pilihan Zong. Long Aotian tersenyum pada Du Fei dan berbicara tanpa berkedip. 1400 pilihan Zong. 1500 pilihan Zong. 2000 pilihan Zong. Ketika harga akhirnya diumumkan, bahkan Du Fei pun merasakan sakit yang teramat dalam. Saat ini, harga tersebut jelas melebihi nilai teknik alkimia itu sendiri. Di saat yang sama, harga tersebut mengejutkan banyak orang yang hadir. Bahkan Long Aotian tampak sedikit terkejut, seolah-olah dia tidak dapat membayangkan bahwa Du Fei benar-benar dapat menaikkan harga teknik pil ke tingkat ini tanpa menyerah sedikit pun. Menyipitkan matanya sejenak dan menatap Du Fei, Long Aotian tiba-tiba tersenyum dan berkata, 2000 pilihan Zong, Tuan Ye Fei memang tidak mudah. Karena Anda sudah menawar harga sebesar itu, saya pun tak sanggup lagi. Lagi pula, meskipun keluarga Yun Suilong saya kaya dan berkuasa, kita tak bisa menukar 2000 pilihan Zong dengan sebuah perhiasan, kan jadi, Tuan Ye Fei, Anda menang. Benarkah mata Du Fei berkedut, dan setelah beberapa saat ia berkata dengan tenang, kalau begitu, aku harus berterima kasih kepada Tuan Long Aotian atas kemurahan hatinya. Kalau tidak, aku, Ye Fei, sungguh tidak akan bisa mendapatkan teknik Juan dan ini. Hehe, Tuan Ye Fei, Anda terlalu sopan. Ini karena Anda punya banyak uang. Apa hubungannya dengan orang lain, kata Long Aotian ringan. Benarkah? Hehehe. Ekspresi Du Fei tetap tidak berubah, tapi dia masih tertawa sinis. Seketika, pandangan mereka bertemu di udara, dan keduanya memperlihatkan senyum kegirangan yang amat sangat di wajah mereka. Dalam arti tertentu, dalam konfrontasi antara Du Fei dan Long Aotian ini, Long Aotian sebenarnya memperoleh sedikit keuntungan. Kenapa kau harus berdebat dengannya meskipun kemampuan alkimia ini langka, tapi tidak sepadan dengan harganya, kan Yun Yuking, yang duduk di samping, melirik Du Fei, menghela napas, dan berkata dengan suara rendah. Tidak apa-apa, Du Fei tersenyum tipis. Karena Long Aotian ingin bermain, aku akan bermain dengannya. Bahkan jika dia tidak punya ide seperti itu, aku pasti punya. Kamu hanya perlu menonton pertunjukannya dengan tenang. Mendengar ini, mata Yun Yuking sedikit berkilat. Setelah beberapa saat, ia menghela napas tak berdaya dan tidak berkata apa-apa. Setelah pertarungan singkat antara Du Fei dan Long Aotian berakhir, suasana di aula lelang semakin memanas. Barang-barang yang muncul setelah teknik pil semuanya sangat langka dan berharga. Tentu saja, jika barang-barang ini dilelang, setidaknya pilihan Zong harus terjual. Pada titik ini, orang-orang di kursi VIP lah yang memulai pertarungan memperebutkan barang-barang ini. Selain teknik pil tadi, Du Fei juga sesekali terus menyerang, tetapi setiap kali ia menyerang, Long Aotian akan melompat keluar dan menawar bersamanya. Namun, serangan-serangannya selanjutnya dapat ditiadakan oleh Du Fei. Namun, ia tidak sengaja menyerah, sehingga dalam beberapa pertempuran rahasia berikutnya, Du Fei kehilangan hampir 1000 pilihan Zong, dan kerugian Long Aotian pada dasarnya sama dengan kerugian Du Fei. Namun, ia tampaknya sangat tertarik dengan perasaan ini, jadi ia tidak berniat menyerah. Du Fei tentu saja tidak akan tinggal diam dan menderita kekalahan. Ketika Long Aotian menyerang, dia pasti akan keluar untuk membuat masalah. Oleh karena itu, di mata banyak orang, kedua pria yang awalnya hanya memiliki sedikit dendam kini memiliki kebencian yang besar karena lelang ini. Dan ini juga merupakan hal yang baik bagi Ye Fei. Meskipun,
Dalam arti tertentu, ini masih menyinggung Long Aotian, tetapi justru karena dia begitu terkenal, saya pikir tidak ada yang akan pernah mengaitkan identitasnya dengan Du Fei lagi, bukan? Pada akhirnya, tidak peduli apapun itu, selama salah satu dari Du Fei dan Long Aotian berbicara, yang lain akan langsung menyerah, dan kemudian menyaksikan mereka berdua terus menaikkan harga barang itu, dan kemudian, pada akhirnya, salah satu dari mereka akan gagal. Yun Yuqing tampaknya menyadari sesuatu tentang perilaku Du Fei, tetapi tidak banyak bicara. Waktu berlalu dengan lambat, dan barang-barang di meja lelang mulai berkurang, sementara barang-barang yang muncul menjadi semakin berharga. Seni sihir bulan gelap, seni bela diri tingkat 5 tertinggi. Seni ini dipercayakan kepada balai lelang kami oleh seorang sakti yang merasa tidak nyaman untuk mengungkapkan identitasnya. Konon, sakti ini menjarahnya dari musuhnya setelah membasminya, sehingga asal-muasalnya dianggap bersih. Terlebih lagi, seni sihir bulan gelap ini adalah seni bela diri tingkat 5 tertinggi yang sesungguhnya. Bagi orang biasa, mungkin tidak terlalu berguna. Namun, jika seorang sakti di tingkat master bela diri setengah langkah beralih untuk berlatih seni ini, maka peluang untuk menembus alam master bela diri tingkat rendah tingkat 6 pasti akan jauh lebih besar. Du Xuan memegang gulungan hitam di tangannya dan berbicara dengan ekspresi aneh di wajahnya. Sepertinya dia juga cukup tertarik dengan benda ini, tetapi dia tidak bisa mengajukan penawaran saat ini. Saat suara Du Xuan merendah, suara terkesiap bergema di seluruh ruangan. Bahkan kelima keluarga Yun Sui mungkin tidak memiliki teknik sekaliber ini. Oleh karena itu, keluarga manapun yang menguasai teknik ini mungkin memiliki peluang untuk melampaui keempat keluarga lainnya. 500 pil Yanzong. Saat suara Du Xuan jatuh, monster air itu sudah berbicara dengan ringan. Haha, Tuan Muda Sui Yao, bukankah kau terlalu pelit untuk barang sebagus ini? Harga yang kau minta sangat rendah. Kalau begitu aku akan menawarkan 800 pil Yanzong. Liu Ba di samping melirik Sui Yao dan tertawa. 1000 pil Yanzong. Kata ibel air itu dengan tenang tanpa berkedip. Haha, kalian berdua sedang dalam suasana hati yang baik. Jika aku, Huang Puking, tidak menunjukkan dukunganku, orang-orang yang tidak tahu akan berpikir bahwa keluarga kerajaanku bahkan tidak mampu menghasilkan uang sebanyak ini. Huang Puking di sampingnya juga tersenyum, lalu melambaikan tangannya dan berkata dengan ringan, 1300 pil Yanzong. 1500 pil Yanzong. Orang yang berbicara kali ini ternyata Long Aotian. Begitu dia membuka mulut, ekspresi orang-orang yang tersisa sedikit berubah, lalu mereka secara alami mengalihkan pandangan mereka ke Du Fei. 2000 pil Yanzong. Seperti yang diduga, tak lama setelah Long Aotian membuka mulutnya, Du Fei sudah menyela dengan ringan, dan harganya langsung meroket. Melihat Du Fei benar-benar keluar untuk mengganggunya di saat kritis seperti ini, wajah Long Aotian tampak memancarkan sedikit amarah. Saat itu, ia lupa bagaimana ia baru saja berdebat dengan Du Fei. Ia malah menatap Du Fei dengan tajam, menarik napas, dan berbisik 2100 pil Yanzong. 2500 pil Yanzong. Du Fei masih tidak berkedip, bahkan tidak melihat ke arah Long Aotian, tetapi berbicara dengan ekspresi tegas. Saudara muda Long, LVU, yang berdiri di dekatnya, melihat perubahan harga lagi, dan raut wajahnya sedikit berubah saat ia berkata, kita di sini untuk tujuan mulia sekte. Jika kau terus menyia-nyiakan Yanzong dan seperti ini, bahkan tetua agung pun tak akan mampu melindungimu. Tidak apa-apa, Long Aotian menggelengkan kepalanya perlahan, meskipun aku tidak terlalu tertarik dengan sihir bulan gelap ini, kurasa Ye Fei mungkin hanya anak kecil yang sudah berpengalaman. Wajar baginya membawa beberapa pil Yanzong. Aku kenal semua keluarga di sini, dan mereka pasti tidak akan mengganggu keluarga Yun Sui Long kita. Tapi aku khawatir anak ini akan segera mempersulit kita, jadi kali ini, aku akan menguras fondasinya dan lihat bagaimana dia bisa mengganggu kita nanti. Begitukah? Kalau begitu, terserah padamu. Meskipun Long Aotian mengatakan ini, Lu Yu masih mengerutkan kening, tetapi setelah beberapa saat dia perlahan mengangguk. Melihat tindakan Lu Yu, Long Aotian juga tersenyum tipis, lalu melirik Du Fei dan perlahan berkata 2600 pil Yanzong. Kau Du Fei, yang tadinya duduk tegak, tiba-tiba berdiri dan memelototi Long Aotian dengan tajam. Tindakan ini membuat banyak orang yang hadir terbelalak lebar. Mereka berharap Du Fei akan bertarung kali ini. Namun, Du Fei jelas mengecewakan mereka. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu menggertakkan giginya dan berbisik, 3000 pil Yanzong. Tertawa. Saat ini, bahkan Du Xuan pun tak kuasa menahan napas. Harga ini merupakan harga tertinggi sejak pembukaan. Hehehe, 3100 pil Yanzong. Melihat tindakan Du Fei,
ekspresi Long Aotian tetap tidak berubah, dan ia masih berbicara dengan tenang. 3.500 pil Yanzong. Wajah Du Fei sangat jelek saat ini, tetapi dia masih berbicara dengan gigi terkatup. 3.600 pil Yanzong. Mata Long Aotian menyipit. Menurutnya, kantong Du Fei seharusnya hampir kosong saat ini. Jadi, setelah waktu ini, ia hampir bisa mengakhiri hari ini. Seperti yang diduga, tatapan Du Fei tertuju padanya dengan tajam, tepat seperti yang Long Aotian duga. Kemudian, sesaat kemudian, ekspresi Du Fei tiba-tiba berubah sedikit, dan ia memaksakan senyum tipis. Ia kemudian bersandar di kursinya dan berkata perlahan, karena Tuan Muda Long Aotian bertekad untuk menang, maka seorang pria sejati tidak seharusnya merebut cinta orang lain. Sepertinya aku harus menyerah kali ini. Hahaha, kau benar-benar, apa? Otot-otot wajah Long Aotian berkedut hebat, dan dia tiba-tiba berdiri dan berteriak, apa katamu? Kubilang aku menyerah. Du Fei merentangkan tangannya dan berkata dengan polos. Ke wajah Long Aotian sedikit berkedut, dan butuh beberapa saat baginya untuk menyadari bahwa semua yang baru saja terjadi hanyalah tipuan Du Fei, membuatnya merasa seperti berada di ujung tanduk. Namun, ia tidak menyangka bahwa di saat-saat terakhir ini, ia justru akan mengkhianatinya. Dan 3.600 pil Yanzong jelas bukan jumlah yang kecil bagi keluarga Yun Sui Long, namun, jumlah tersebut ditukar dengan sebuah gulungan teknik yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Saat itu, mata Long Aotian tak kuasa menahan diri untuk berkedut hebat. Otot-otot wajah Long Aotian sedikit menegang, jelas-jelas siap meledak kapan saja. Namun, ia bukan orang biasa, dan setelah beberapa saat, ia mencibir dan menenangkan diri. Ia tahu jika ia menyerang Du Fei saat ini, hanya ia yang akan dipermalukan. Soal pelelangan, jika ia membicarakannya dengan keluarga Yun Sui Du setelahnya, ia bisa saja mundur. Paling-paling, ia hanya akan kehilangan sedikit uang. Memikirkan hal ini, Long Aotian sedikit tenang, tetapi meski begitu, ketika dia melihat Du Fei saat ini, sedikit niat membasmi tidak dapat dihindari. Ye Fei ini tidak biasa. Berani-beraninya dia bersikap jahat padamu, itu artinya dia pasti punya kartu truf yang membuatnya tidak takut sama sekali pada keluarga Yun Sui Long. Bahkan mungkin saja dia berasal dari tempat-tempat itu. Jadi, sebaiknya kau tidak bersikap jahat padanya. Lu Yu, yang sedari tadi menatap Du Fei, tiba-tiba mengerutkan kening, lalu berbicara dengan ringan. Tempat-tempat itu. Mendengar 4 kata ini, bahkan Long Aotian, yang selalu begitu arogan, tak kuasa menahan diri untuk tidak menegang. Namun sesaat kemudian, ia tertawa dan berkata, apa kau terlalu banyak berpikir? Dia hanya Ye Fei. Sekalipun kita tidak tahu dari mana asalnya, dia pasti bukan orang dari tempat-tempat itu. Semoga saja begitu, kata Lu Yu tenang, selanjutnya, kita harus berhati-hati. Kita mungkin tidak punya cukup Yanzong dan kalau kita tidak bisa memotret benda itu, aku khawatir kita berdua akan mendapat masalah. Tidak masalah. Kalau ada yang mencoba merebutnya, beritahu saja keluarga Yun Sui Du untuk tidak menjualnya, kata Long Aotian ringan. Kalau sesederhana itu, keluarga Yun Sui Du pasti langsung memberikan barang-barang itu kepada kita. Buat apa repot-repot pelelangan? Lu Yu mengulurkan jari-jarinya dan menggosok alisnya. Mungkin kau belum tahu, tapi keluarga kerajaan memang sangat bergejolak beberapa tahun terakhir. Masalah ini mungkin tidak lepas dari bayang-bayang keluarga kerajaan di baliknya. Apakah orang-orang dari keluarga kerajaan itu juga berencana untuk campur tangan dalam situasi dinasti Daan? Long Aotian mengerutkan kening dan berkata dengan suara berat. Apa maksudmu ikut campur? Para tua bangka di keluarga kerajaan itu selalu suka duduk diam dan menonton pertengkaran antar keluarga besar kalian. Sekarang, sepertinya mereka tak bisa menahannya. Lagi pula, pertempuran Jiushu tidak akan berlangsung lama. Kurasa keluarga kerajaan pasti tidak akan melewatkan kesempatan bagus ini untuk membalikkan keadaan. Jadi, lebih baik berhati-hati. Aku tidak ingin memberi orang-orang di keluarga kerajaan itu alasan untuk ikut campur. Lu Yu menghela napas dan berkata ringan. Kalau begitu, kita hanya bisa melanjutkan sesuai rencana awal. Tapi, Ye Fei orang pembawa sial itu. Setelah mengatakan itu, niat membasmi kembali membuncah di mata Long Aotian, dan tatapan acuh tak acuhnya tertuju pada Du Fei. Cahaya dingin samar melintas di matanya. Setelah pertarungan sengit antara Du Fei dan Long Aotian berakhir, beberapa benda berharga lainnya muncul di panggung, termasuk jimat, teknik bela diri, ramuan, teknik, dan berbagai benda langka dan berharga lainnya. Benda-benda ini juga menarik perhatian para pasukan utama di kursi VIP. Namun yang aneh adalah, di waktu berikutnya,
Du Fei dan Long Aotian tampak kehilangan minat pada hal-hal ini secara bersamaan, dan hanya menonton pemandangan itu sambil tersenyum. Bahkan jika Lu Yu dan Yun Yuking di samping mereka sesekali beraksi, seolah-olah itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Namun, setiap kali mata mereka bertemu, akan ada kilatan api yang terus-menerus di udara. Jelas, meskipun keduanya tampak harmonis di permukaan, pada kenyataannya, mereka memiliki niat membasmi yang besar terhadap satu sama lain. Setelah lebih dari setengah jam, barang terakhir di meja lelang akhirnya terjual. Namun, suasana di tempat lelang tidak kunjung tenang. Du Xuan justru tersenyum dan membungkuk kepada semua orang di sekitarnya sebelum mundur sedikit ke tepi meja lelang. Saat ia bergerak, seluruh penonton seolah merasakan sesuatu, dan semua orang menahan napas sejenak. Saat itu, Du Xuan tampak seperti hendak turun tangan. Jelas, lelang belum berakhir, dan bahkan ia tidak memenuhi syarat untuk mengendalikan lelang berikutnya. Setelah itu, di bawah tatapan penuh semangat seluruh penonton, sosok-sosok terlihat bergegas keluar dari celah-celah panggung lelang, lalu mendarat di berbagai sudut panggung. Setiap kali muncul, akan terdengar suara terkesiap. Jelas, mereka yang muncul bukanlah sosok biasa. Mereka yang muncul saat ini adalah semua pengurus keluarga Yun Suidu. Kecuali beberapa manajer, semua yang disebut pengurus lainnya adalah putra-putra berbakat dari keluarga Yun Suidu. Bahkan yang terlemah di antara mereka memiliki kekuatan seperti seorang setengah langkah sukses kecil dari sekte bela diri. Seolah merasakan keraguan Du Fei, Yun Yuking menarik napas dalam-dalam lalu berbicara perlahan. Mendengar ini, mata Du Fei sedikit berkedut. Hampir 100 pria kuat dari keluarga Du Yun Sui berdiri rapat di atas meja lelang, masing-masing memancarkan aura yang kuat. Pemandangan ini membuatnya tak bisa menahan kekaguman di dalam hatinya. Meskipun keluarga Yun Suidu adalah klan yang sederhana, kekuatan mereka ternyata luar biasa. Dengan hampir 100 prajurit tingkat sekte bela diri setengah langkah, kekuatan mereka sungguh menakjubkan. Sepertinya asumsi saya sebelumnya tentang kekuatan keluarga-keluarga berusia ribuan tahun ini telah diremehkan berkali-kali. Namun, ada banyak pemuda seperti ini di antara 5 keluarga Yun Sui. Bahkan di antara pasukan kelas 2 di ibu kota kekaisaran, keluarga mana yang tidak memilikinya oleh karena itu, yang menentukan kekuatan suatu pasukan bukanlah para pendekar setengah langkah ini, melainkan pendekar sejati dan pendekar kuasi pendekar, kata Yun Yuking ringan, masih menyipitkan matanya. Seorang ahli sekte bela diri semu Du Fei bertanya dengan bingung setelah mendengar ini. Yang disebut Master Sekte Bela Diri Semu adalah istilah umum untuk mereka yang berada di puncak alam sekte bela diri setengah langkah, karena hanya mereka yang telah mencapai alam ini yang memiliki kekuatan untuk memengaruhi alam sekte bela diri. Dan di salah satu dari 5 keluarga Yun Sui, orang-orang dengan kekuatan seperti itu sudah dianggap sebagai tetua. Lihat, lihat, Yun Yuking menunjuk ke lapangan dan melanjutkan. Mendengar ini, Du Fei menyipitkan mata dan segera melirik. Ia segera melihat lebih dari selusin orang muncul dari celah meja lelang. Yang termuda di antara mereka tampak berusia 30-an, dan hampir setengahnya tampak sangat tua. Apakah mereka ini pendekar tingkat puncak master bela diri setengah langkah dari keluarga Yun Sui? Du Fei menarik napas dan berbicara perlahan. Ya, ada 13 master semi-seni bela diri. Inilah puncak kekuatan tempur keluarga Yun Suidu. Tentu saja, di atas mereka, masih ada 2 orang lagi. Inilah yang membuat keluarga Yun Suidu benar-benar kuat. Yun Yuking mengangguk perlahan dan berbicara dengan sedikit usaha. Seorang ahli bela diri yang kuat. Du Fei menarik napas. Ya, kekuatan sejati keluarga Du Yun Sui terletak pada 2 orang ini, tetua pelindung keluarga Du Yun Sui, Du Hao. Dan kepala keluarga Du Yun Sui, Du Yun Tian. Konon, Du Hao sudah memiliki kekuatan seorang pendekar bela diri tingkat menengah tingkat 6, dan Du Yun Tian, konon ia sudah berusaha mencapai tingkat pendekar bela diri tingkat tinggi tingkat 6, kata Yun Yuking perlahan. Master bela diri tingkat menengah tingkat 6, Master bela diri tingkat tinggi tingkat 6. Mendengar kedua level ini, bahkan Du Fei merasa napasnya sedikit lebih cepat, tetapi ia tidak menunjukkan apa-apa. Sebaliknya, ia tersenyum tipis dan berkata, kalau begitu, kekuatan keluarga Yun Sui Yun pasti lebih kuat, kan? Dari sudut pandang kekuatan puncak, kelima keluarga Yun Sui semuanya hampir sama, kata Yun Yuking perlahan, tapi... Apaan sih? Du Fei meliriknya sekilas. Hanya saja keluarga Yun Suilong telah melahirkan seorang Long Aotian, yang konon merupakan jenius super dengan potensi terbesar untuk mencapai ranah sekte bela diri di keluarga Yun Suilong dalam 10 tahun terakhir. Yun Yuking ragu sejenak sebelum berbicara perlahan. Long Aotian, pupil mata Du Fei sedikit mengecil setelah mendengar ini,
tetapi sesaat kemudian, ia mencibir dalam hati. Saat ini, berita bahwa ia telah membasmi Long Bai belum sampai ke ibu kota kekaisaran. Kalau tidak, keluarga Yun Sui Long, yang terkuat dari 5 keluarga Yun Sui, mungkin akan berada di urutan terbawah daftar. Namun, tentu saja ia tidak berniat mengoreksi hal ini. Sebaliknya, ia mengerutkan bibir dan berbisik dengan nada tertarik, jadi, apa kekuatan keluarga kerajaan dan Jun Wuzong? Keluarga kekaisaran dan sekte Junwu. Ekspresi Yun Yuking sedikit berubah, dan setelah beberapa saat, ia menggelengkan kepalanya. Kedua keluarga ini selalu agung dan perkasa, dan kekuatan mereka tak terduga. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi setidaknya keluarga Yun Sui Yun kita masih belum mengetahui sifat asli kedua keluarga ini. Namun, yang perlu kalian ketahui adalah bahwa Kaisar Huang Purui dari keluarga kekaisaran, Patriark Junwu Jun Rufei, dan Tetua Agung Wu Xinyu dari Sekte Junwu dikenal sebagai 3 penguasa tertinggi dinasti Daan. 3 orang terkuat. Mendengar ini, mata Du Fei berkilat aneh. Untuk bisa menyandang gelar seperti itu, ketiga monster tua ini pastilah berada di level Master Bela Diri tingkat 5. Nama Jun Rufei, pemimpin Sekte Junwu, dan Wu Xinyu, Tetua Agung Sekte Junwu, membuat telapak tangan Du Fei sedikit gemetar. Jika persepsinya saat itu benar, maka musuh seluruh keluarga Du-nya pasti salah satu dari 2 orang ini. Asalkan kita tahu siapa guru Long Aotian, kita bisa tahu kebenarannya, kan tatapan Du Fei jatuh pada Long Aotian yang tak jauh darinya. Sesaat kemudian, niat membasmi di matanya perlahan mereda. Ini bukan saat yang tepat untuk bertindak, tetapi ketika dia benar-benar harus bertindak, dia pasti akan membuat Long Aotian tidak bisa hidup atau mati. Saat ini, meja lelang sudah penuh sesak dengan orang-orang kuat. Tak lama kemudian, sosok Du Yuntian perlahan muncul dari celah. Kemudian, ia melirik sekilas dan melambaikan tangannya dengan santai. Saat ia bergerak, lantai meja lelang perlahan retak ke segala arah. Tak lama kemudian, selusin pria bertubuh besar terlihat membawa sebuah benda besar dan perlahan muncul di tengah meja lelang. Begitu raksasa ini muncul, perhatian semua orang langsung tertuju ke atas. Banyak orang di kursi VIP tak kuasa menahan napas, tatapan mereka langsung menjadi intens. Jelas, mereka semua mengerti apa yang akan terjadi. Haha, semua yang hadir di sini, saya yakin banyak dari kalian sudah tahu dari berbagai sumber tentang harta karun rahasia lelang keluarga Du Yun Sui kita ini. Dan saya rasa banyak orang di sini yang menginginkannya. Namun, sebelum lelang dimulai, saya akan menuliskan satu kalimat di sini. Jika ada yang berani main-main di lelang nanti, siapapun dia, keluarga Du Yun Sui kita akan langsung membasminya. Saya, Du Yuntian, saya yakin kalian semua tahu orang seperti apa saya ini, dan jika saya ingin bertindak, saya yakin tidak banyak orang di sini yang bisa menahan pukulan saya. Wajah Du Yuntian tiba-tiba berubah, lalu ia berteriak dengan kejam kepada orang-orang di sekitarnya, lalu senyum tipis muncul di wajahnya lagi, jika semua orang aman, maka lelang akan dilanjutkan. Wow, saat Du Yuntian melambaikan tangannya, kain putih yang menutupi makhluk raksasa itu langsung berubah menjadi bubuk. Kemudian, tubuh besar yang ditutupi kain putih itu langsung muncul di hadapan semua orang. Ketika orang-orang melihat benda ini, banyak di antara mereka yang terkesiap, dan kemudian suara-suara keterkejutan dan keraguan terus terdengar. Itu adalah mayat raksasa seukuran bayi gajah. Tampaknya telah mati entah berapa tahun yang lalu. Daging di tubuhnya telah mengering oleh angin dan melilit kerangkanya. Namun, mayat itu masih mempertahankan posturnya dengan kepala terangkat tinggi ke langit, seolah-olah sebelum mati, ia menyimpan dendam dan amarah yang tak berkesudahan di dalam hatinya. Namun, jika diperhatikan lebih dekat, mayat itu tampak seperti monster yang mirip harimau ibel. Taring dan cakarnya yang tajam tampak memancarkan cahaya redup saat ini. Namun, yang paling menarik adalah tanduk tajam yang mencuat dari dahi mayat. Tanduk ini kira-kira sepanjang lengan orang biasa, tetapi sangat ramping. Cahaya ungu samar terpancar darinya, yang membuat orang langsung tahu bahwa tanduk itu luar biasa. Jelas, tanduk ini mengandung kekuatan yang sangat aneh. Pada saat ini, tatapan mata banyak orang langsung tertuju pada mayat monster itu, dan mereka semua terdiam. Tak lama kemudian, Du Yuntian terkekeh dan berkata, beberapa dari kalian mungkin sudah tahu apa ini, tapi sebagai tuan rumah, kami harus menjelaskannya kepada semua orang. Mayat binatang ibel ini secara tidak sengaja ditemukan oleh keluarga Yun Sui Du kami di sebuah makam kuno. Setelah identifikasi pribadi saya, binatang ibel ini setidaknya setingkat Raja Ibel tingkat 5. Kematiannya mungkin karena seseorang menekannya hidup-hidup. Karena itu,
Aura ganas di dalam tubuhnya masih ada sampai sekarang. Mengenai wujud asli binatang ibel ini, saya rasa banyak orang seharusnya sudah pernah mendengarnya. Semasa hidupnya, ia adalah seekor harimau ibel kuno, salah satu dari 4 kelompok utama binatang ibel yang masih meneror dunia ibel. Tertawa, begitu Du Yuntian selesai berbicara, seluruh kerumunan terkesiap. 4 klan utama di dunia binatang ibel terkenal, dan harimau ibel kuno ini juga dikenal karena keganasan dan sifat pembasminya. Tak terbayangkan sisa-sisa makhluk ibel seperti itu akan muncul di sini. Mengenai penggunaan sisa-sisa harimau ibel kuno ini, saya juga akan menjelaskannya dengan bertanggung jawab. Mengesampingkan kemungkinan adanya kristal ibel di dalam tubuh benda ini, meskipun tidak ada, sisa-sisa harimau ibel kuno ini pasti pilihan terbaik untuk memurnikan ramuan atau jimat bela diri. Misalnya, jika tulang ibel harimau di kepala harimau ibel kuno ini dimurnikan menjadi jimat bela diri kehidupan, maka kekuatannya, wow. Setelah mengatakan itu, Du Yuntian berhenti bicara, tetapi matanya sedikit berkedip sebelum melanjutkan. Namun, barang-barang berharga seperti itu yang jarang terlihat selama ratusan atau bahkan ribuan tahun pasti sangat mahal. Keluarga Yun Suidu kami juga mempertimbangkan bahwa beberapa teman tidak memiliki banyak pilihan zong, tetapi mereka memiliki barang-barang bagus lainnya. Oleh karena itu, keluarga Yun Suidu kami juga menerima barter dalam lelang ini. Selama barang-barang yang Anda bawa cukup bagus, maka keluarga Yun Suidu kami pasti akan memperkirakan harga yang paling adil. Baiklah, mari kita mulai lelangnya. Sisa-sisa harimau ibel purba. Ini adalah sisa-sisa harimau ibel purba. Menatap tulang-tulang harimau raksasa di atas meja lelang, Du Fei tak kuasa menahan napas untuk meredakan kegembiraannya. Di sisi lain, harimau kecil yang tadinya mengantuk, seolah merasakan sesuatu saat ini, dan langsung menyerang. Ia menatap sisa-sisa harimau ibel kuno, tubuhnya gemetar tak sadarkan diri. Apakah ini tekanan dari 4 suku utama di dunia binatang ibel? Sungguh menarik. Du Fei menggendong harimau kecil itu, mengelus kepalanya sebentar, dan setelah tenang, ia bergumam. Tuan, kalau tidak salah, sebenarnya ada fragmen sistem di sisa-sisa harimau ibel itu. Lagi pula, jika benda di dahinya bisa disempurnakan menjadi jimat kelahiranmu, kemungkinan besar kekuatanmu akan meningkat drastis. Dan pasti ada beberapa ingatan warisan yang tertinggal di tulang harimau itu, yang memungkinkan harimau bulat kecil itu berlatih. Jadi, kali ini, kita harus menemukan cara untuk mendapatkan sisa-sisa harimau ibel kuno itu, apapun yang terjadi. Suara Xiao Bai tiba-tiba terdengar di benak Du Fei, dengan nada mendesak. Fragmen sistem. Mata Du Fei sedikit menyipit ketika mendengarnya. Sekarang ia secara alami mengerti bahwa yang disebut sistem itu sebenarnya sama dengan Xiao Bai. Keduanya adalah bagian dari jiwa bela diri. Bisa dibilang mereka adalah 1 dan 2, 2 dan 1. Meskipun ia tidak begitu mengerti apa yang disebut fragmen sistem itu, ia harus mendapatkan benda ini apapun yang terjadi. Sepertinya kita harus lebih serius kali ini. Untungnya, kita datang ke sini untuk ini, gumam Du Fei dalam hati, lalu memiringkan kepalanya sedikit dan tatapannya tertuju pada Long Aotian. Pada saat ini, Long Aotian sepertinya sudah lama melupakan keberadaan Du Fei. Wajahnya menunjukkan kegembiraan, dan tubuhnya sedikit gemetar. Jelas, ketika dia melihat sisa-sisa harimau ibel kuno, dia sangat bersemangat dan bahkan kehilangan ketenangannya. Orang ini, menatap sosok Long Aotian, Du Fei tidak bisa menahan diri untuk sedikit mengernyit. Tuan, apakah Anda lupa bahwa orang ini tampaknya mewarisi sesuatu yang disebut Sekte Harimau Ibel di alam es milenium hari itu, dan juga memperoleh jiwa bela diri? Suara Xiao Bai masih samar-samar terngiang di benak Du Fei. Jika tebakanku benar, sisa-sisa harimau ibel kuno ini pasti akan sangat berguna bagi Long Aotian. Mungkin itu adalah kunci baginya untuk memasuki alam sekte bela diri. Serius banget mata Du Fei berkilat tipis, lalu ia tertawa terbahak-bahak. Kalau begitu, ia tak boleh membiarkan sisa-sisa harimau ibel kuno jatuh ke tangan Long Aotian. Apa kau tertarik dengan benda itu? Yun Yuking sepertinya menyadari ekspresi aneh Du Fei dan tak bisa menahan diri untuk berbisik. Ada apa? Du Fei meliriknya dan bertanya. Menurut informasi yang kuterima, sisa-sisa harimau ibel kuno itu dilelang oleh keluarga Yun Suilong atas perintah keluarga Yun Suidu. Keluarga Yun Suilong bertekad untuk mendapatkannya. Kalau kau juga ingin bergerak, kau harus siap mental. Yun Yuking ragu sejenak sebelum berbisik. Kekuatan sebuah keluarga. Wajah Du Fei berubah ketika mendengar itu. Ia tentu saja mengerti bahwa di hadapan keluarga yang telah berusia ribuan tahun, fondasi kecilnya sungguh tidak cukup. Namun, ia tidak sepenuhnya takut. Ia menghadapi pertaruhan besar saat ini,
dan pertaruhan itu didasarkan pada pesan yang ia tinggalkan untuk keluarga Yun Sui Du hari itu. Jika keluarga Yun Sui Du sudah mengonfirmasinya, mungkin keluarga Yun Sui Du akan memihaknya. Namun, beritanya sudah dirilis, dan sulit untuk mengatakan apa dampaknya. Jadi saat ini, yang harus saya lakukan hanyalah memperjuangkannya. Lagi pula, dengan persiapan sebelumnya, saya yakin Long Aotian tidak akan menyangka saya juga akan tergoda oleh hal ini, bukan? Apa-apa tidak ada yang tertarik dengan sisa-sisa harimau ibel kuno itu. Kalau begitu, aku akan mengambil benda itu kembali dan mempelajarinya sendiri. Di atas meja lelang, Du Yuntian perlahan mengamati sekeliling dengan matanya, lalu tersenyum sambil menyipit. Dan dilihat dari penampilannya, jika tidak ada yang menawar, dia benar-benar siap untuk segera pergi. 2000 pil Yanzong. Tepat saat semua orang terkesiap sejenak, tiba-tiba, suara yang agak serak terdengar dengan cepat, dan langsung membuat perhatian banyak orang langsung tertuju ke arah kursi VIP. Saat ini, orang yang berbicara tak lain adalah Long Aotian, sang jenius super dari keluarga Yun Suilong. Namun, ia tampak sedikit bersemangat saat ini, dan 4 kata bertekad untuk menang hampir tertulis di dahinya. 4000 pil Yanzong. Namun, sebelum semua orang sempat terkejut, sebuah suara terdengar dengan nada tertawa. Menggandakan harga sekaligus adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam pelelangan, sehingga banyak orang terkesiap ketika mendengar harganya. Lalu, tanpa perlu melihat, semua orang langsung menebak siapa yang berbicara. Ye Fei, apa kau mencari kematian? Tubuh Long Aotian bergetar hebat, lalu ia berbalik tiba-tiba, menatap tajam Du Fei dan berbicara sambil menggertakkan giginya. Namun, menghadapi ekspresi marahnya, Du Fei hanya tersenyum dan berkata dengan tenang, Tuan Muda Long, ini lelang. Saya hanya menawar. Jika Anda tidak tertarik, pergilah saja. Jika Anda tertarik, datang dan menawar. Mengapa Anda mengancam saya jika Anda pikir benda ini milik Anda? Mengapa Anda datang ke lelang ini? Lagi pula, mayat harimau ibel kuno ini sangat berharga, tapi kalau dijual murah ke seseorang, aku khawatir itu bukan ide bagus, kan meskipun Ye Fei tidak terlalu membutuhkan mayat ini, aku tetap berpikir kita tidak boleh membiarkan seorang pecundang memanfaatkannya begitu saja. Mungkin kita harus meminta lebih banyak uang. Hampir seketika, Du Fei mengulangi kata-kata Long Aotian di awal persis seperti yang diucapkannya. Tindakannya langsung membuat wajah Long Aotian memerah. Hampir di saat yang sama, ia tak kuasa menahan keinginan untuk bertindak. Ledakan. Tepat ketika Long Aotian tak tahan lagi, aura yang sangat ganas tiba-tiba menyebar dari panggung lelang, langsung membuat banyak orang terdiam. Tak lama kemudian, suara Du Yuntian yang sedikit marah terdengar, perlahan menyebar Tuan Long Aotian, karena Anda telah datang ke balai lelang kami, Anda harus mematuhi peraturan balai lelang. Gaya Anda tidak akan cocok di balai lelang kami. Jika Anda tidak ingin melelang, silakan pergi. Du.co. Long Aotian adalah orang yang begitu sombong, dia tidak menyangka kepala keluarga Yun Sui Du akan bersikap begitu tidak hormat padanya. Namun, ia masih memiliki jiwa kepahlawanan. Setelah ekspresinya berubah sesaat, ia menatap tajam ke arah Du Fei. Makna di matanya tampak jelas. Segera, dia duduk perlahan, menarik napas, dan berbisik, 4.200 pil Yanzong. Hahaha, Tuan Muda Long Aotian, kau terlalu tidak percaya diri untuk meminta ini, ya kau baru saja meminta untuk membeli 1 jilid buku seni bela diri, dan sekarang kau ingin menghabisi semua murid keluarga Yun Suilong-mu tidak? Harga ini jauh lebih murah daripada nilai sisa-sisa harimau ibel kuno. Du Fei tersenyum, lalu ekspresinya tetap sama. Ia malah mengangguk kepada Du Yuntian yang berada di atas panggung dan berkata dengan ringan, aku akan menawarkan 8.000 pil Yanzong. Ledakan. Seketika, suasana di ruangan itu mendidih. 8.000 pil Yanzong. Nilai sebesar itu sungguh tak terbandingkan, bahkan jika mereka mati 10 atau 100 kali. Namun, ketika Du Fei mengatakannya, itu sangat mudah, seolah-olah ia tidak sedang membicarakan pil Yanzong, melainkan hanya angka. Nada bicaranya tak hanya membuat Long Aotian pucat, tapi juga membuat orang-orang lain dari 4 keluarga Yun Sui lainnya. Bahkan Yun Yuking, yang mengenal Du Fei, tampak sangat aneh. Dari pemahamannya tentang Du Fei, pria ini tidak memiliki kekayaan sebesar itu. Ketika Du Yuntian mendengar harganya, wajah tuanya tampak sedikit berkedut, tetapi ia tetap menarik napas dan tersenyum, lelang semacam ini cukup menarik. 8.000 pil Yanzong jauh lebih berharga daripada yang diduga harimau ibel kuno itu. Jika tidak ada yang tertarik, benda ini akan menjadi milik teman muda ini, Ye Fei. Mendengar suara Du Yuntian, raut wajah Long Aotian menjadi semakin buruk. Setelah beberapa saat,
ia dan Lu Yu saling berpandangan, dan raut wajahnya sedikit membaik. Tuan Du, kalau saya, Long Aotian, ingat benar, Anda pernah bilang kalau pelelangan sisa-sisa harimau ibel kuno juga bisa dilakukan dengan barter, kan? Setelah menatap sisa-sisa harimau ibel kuno di meja lelang sejenak, Long Aotian menarik napas dan berkata dengan suara berat. Benar, saya memang bilang begitu. Du Yuntian mengangguk. Namun, jika kita ingin menggunakan metode barter, kita harus memenuhi satu syarat. Yaitu, siapapun yang mau menawar boleh menawar, tetapi nilai yang Anda tawarkan tidak boleh kurang dari $8.000 Tuan Yang. Mendengar ini, banyak orang di kursi VIP sedikit terkejut, tetapi kemudian raut wajah mereka berubah aneh. Bagaimanapun, jika mereka mengikuti aturan Du Yuntian, sepertinya semua orang punya peluang. Lagi pula, setiap orang hanya punya satu kesempatan untuk menawar, dan kalian tidak perlu memberitahu orang lain apa yang kalian bawa. Siapapun yang berminat bisa membawa barang-barang itu ke meja lelang agar saya bisa melihatnya. Jangan khawatir, saya akan memilih yang bernilai tertinggi untuk menyelesaikan transaksi. Saya juga jamin tidak akan ada yang tahu apa yang kalian bawa. Begitu selesai berbicara, Du Yuntian melambaikan tangannya sedikit, dan seketika energi hitam legam memancar dari lengan bajunya. Dalam sekejap, energi itu menyebar ke seluruh meja lelang, membuat semua yang ada di meja lelang diselimuti energi hitam. Di depan meja lelang, terdapat celah yang hanya bisa dimasuki satu orang. Dari luar, di dalam gelap gulita. Haha, semua persiapan sudah selesai. Siapapun yang berminat silakan masuk. Kalian tidak perlu khawatir tentang apa yang akan dilakukan keluarga Yun Sui Du kita. Reputasi keluarga Yun Sui Du kita yang telah berusia 1000 tahun tidak akan hancur oleh orang tua ini. Setelah mendengar kata-kata Du Yuntian, semua orang di kursi VIP sedikit lega. Jelas, transaksi semacam ini kurang menarik dibandingkan perang penawaran sengit antara Du Fei dan Long Aotian, tetapi juga memberi orang lebih banyak harapan. Selain itu, tidak ada orang lain yang akan tahu apa yang ditawarkannya, yang sejalan dengan prinsip tidak memamerkan kekayaan. Dalam suasana ini, setelah beberapa saat, seorang lelaki tua berjubah abu-abu di kursi VIP akhirnya berdiri lebih dulu. Ia bergerak dan mendarat di udara gelap di sekitar meja lelang. Melihatnya masuk, pandangan banyak orang sedikit teralih. Pria tua berjubah abu-abu itu tidak tinggal lama di dalam sebelum bergegas keluar dan kembali ke kursi VIP dengan wajah gembira. Ketika melihatnya keluar, seseorang bergegas masuk. Melihat sosok-sosok ini, Du Fei hanya bisa mengernyitkan dahinya. Sejujurnya, benda berharga di tangannya hanyalah pil dan keterampilan bertarung. Ia tidak yakin seberapa menarik benda-benda ini bagi keluarga Du Yunsui, tetapi ia harus mencobanya. Saat memikirkan hal ini, tatapannya kembali tertuju pada Long Aotian. Melihat ekspresinya yang penuh tekad, ia tak kuasa menahan diri untuk mencibir dalam hati. Long Aotian pasti percaya bahwa dengan keadaan seperti ini, bahkan jika ia tidak mengungkapkan apapun dan hanya berpura-pura, keluarga Yun Sui Du akan terpaksa menyerahkan barang-barang itu kepadanya. Namun, ia memperkirakan kali ini, ia akan menderita kerugian besar. Memikirkan hal ini, Du Fei memaksakan senyum tipis. Aku masih punya beberapa ribu pil Yanzong. Kalau tidak, kau bisa membawanya nanti. Yun Yuking di samping mengerutkan kening dan menatap meja lelang, lalu berbisik setelah beberapa saat. Tidak apa-apa, karena beginilah cara berdagangnya, aku kurang lebih yakin bisa mendapatkan barang-barangnya. Du Fei tentu saja tahu apa yang dipikirkan Yun Yuking dan hanya tersenyum perlahan. Lagi pula, dalam arti tertentu, peluangku untuk menang jauh lebih besar daripada Long Aotian. Melihat ekspresi Du Fei, Yun Yuking tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya menggelengkan kepalanya perlahan, tersenyum pahit, dan berkata, aku benar-benar tidak mengerti maksudmu. Karena kau sudah menyembunyikan identitasmu, kenapa repot-repot berkelahi dengan Long Aotian dan berselisih dengannya? Apa gunanya menyembunyikan identitasmu? Du Fei sedikit tertegun, lalu tersenyum tipis dan berkata perlahan, hanya keluarga Long Yunsui. Aku tidak takut. Selama Sekte Junwu, keluarga kerajaan, dan 5 keluarga Yunsui tidak bergabung, keluarga Long sendiri mungkin tidak akan mampu berbuat apa-apa padaku. Mendengar ini, Yun Yuking sedikit tertegun, lalu ekspresi berpikir muncul di wajahnya. Akhirnya, ia tersenyum perlahan, dan senyumnya sungguh indah. Saat keduanya berbincang, pria parubaya yang baru saja masuk juga bergegas keluar, masih dengan senyum di wajahnya. Mengikuti mereka, banyak orang lain pun bergegas masuk dan keluar. Masing-masing dari mereka memasang ekspresi tenang. Jelas, semua orang memiliki keyakinan tertentu terhadap apa yang mereka bawa.
Lagi pula, jika mereka saja tidak memiliki keyakinan sebesar itu, lalu siapa yang akan keluar dan mempermalukan diri sendiri? Namun, Du Fei tidak terburu-buru masuk, melainkan duduk diam di kursi, memperhatikan dengan acuh tak acuh. Di sisi lain, Long Aotian juga telah sepenuhnya tenang. Meskipun tatapannya yang penuh perhatian perlahan tertuju pada meja lelang, jelas bahwa pikirannya tidak hanya tertuju pada hal ini. Setelah sekitar setengah jam menunggu dengan tenang, Huang Puking dari keluarga kerajaan tiba-tiba berdiri perlahan dan tersenyum tipis kepada orang-orang di sekitarnya. Melihat anggota keluarga kerajaan berdiri, raut wajah banyak orang sedikit berubah. Kemudian mereka melihatnya melangkah maju dan sosoknya langsung menghilang ke meja lelang. Melihat pemandangan ini, hati Du Fei sedikit terguncang. Dalam pelelangan tingkat ini, Jun Wuzong mungkin tidak akan bertindak karena statusnya yang tinggi. Namun, karena keluarga kerajaan bertindak, maka apa yang bisa mereka tawarkan kemungkinan besar akan bernilai tertinggi. Dalam arti tertentu, Huang Puking adalah musuh besar lainnya selain Long Aotian. Kebanyakan orang lain juga punya pemikiran serupa, jadi ekspresi mereka agak aneh. Panggilan. Sesaat kemudian, Huang Puking segera kembali dari meja lelang dengan raut wajah yang agak acuh tak acuh. Jelas terlihat bahwa ia sangat yakin dengan lelang semacam ini. Setelah Huang Puking, Liu Ba dari keluarga Yun Sui Liu dan monster air dari keluarga Yun Sui Sui juga segera masuk. Bahkan Yun Yuking pun berdiri dan terpaksa berjalan masuk. Setelah orang-orang ini, Long Aotian akhirnya berdiri perlahan. Setelah melirik Du Fei dengan tatapan acuh tak acuh, ia hanya mencibir dan bergegas masuk ke meja lelang. Ketika ia muncul, ada senyum aneh di wajahnya. Jelas, Long Aotian sangat yakin dengan apa yang ia bawa. Dengan masuknya Long Aotian, Du Fei adalah satu-satunya yang tersisa di meja lelang. Setelah menggelengkan kepalanya sedikit, Du Fei perlahan meletakkan harimau kecil itu di lengannya dan segera berdiri. Sebagai objek perhatian yang terus-menerus akhir-akhir ini, tindakan Du Fei tentu saja menarik perhatian banyak orang, tetapi Du Fei tampak tidak merasakan apa-apa. Ia hanya menginjak tanah dan bergegas maju dengan cepat, lalu bergegas ke celah di meja lelang. Du Fei bergegas ke meja lelang, tetapi begitu masuk, ia langsung tertegun, karena meja lelang itu tidak segelap yang dibayangkannya. Cahaya redup memancar dari segala penjuru, menyinari mayat harimau ibel kuno itu. Dari sudut ini, retakan-retakan kecil pada mayat itu terlihat jelas. Ada apa Tuan Ye Fei? Apakah Anda puas dengan mayat harimau ibel kuno itu? Saat Du Fei mendongak, ia melihat Du Yuntian berjalan perlahan dari sudut, lalu berbicara sambil tersenyum, tetapi jelas ada rasa aneh di matanya. Ekspresi Du Fei sama sekali tidak berubah terhadap makna tatapan Du Yuntian. Ia hanya menatapnya sejenak sebelum perlahan berkata, "Aku ingin tahu apa yang Long Aotian siapkan untuk ditukar dengan mayat harimau ibel kuno ini." "Haha, aku tidak bisa memberitahumu tentang ini, tapi aku bisa memberitahu Tuan Du Fei bahwa ini sangat berharga," kata Du Yuntian ringan sambil menyipitkan matanya. Mendengar omong kosongnya, Du Fei tidak berkata apa-apa, hanya menggelengkan kepala. Setelah merenung sejenak, ia menyentuh cincin roh hitam itu dengan tangan kanannya. Tiba-tiba, dua gulungan berwarna aneh muncul di tangan Du Fei. Du Fei mengayunkan tangan kanannya dan melemparkan gulungan itu ke hadapan Du Yuntian. Tangan ibel besar, pilar api membakar laut. Setelah melirik sekilas kedua gulungan itu, Du Yuntian tersenyum dan berkata, "Tuan Ye Fei, apa kau bercanda? Dua jilid ilmu bela diri tingkat 6 ini mungkin cukup berharga di hari-hari biasa, tapi hari ini, nilainya terlalu rendah." Mendengar ini, Du Fei tersenyum. Ia tentu saja mengerti bahwa nilai kedua buku ini tidak tinggi saat ini, tetapi ia masih tersenyum tipis dan berkata, "Aku tidak bilang hanya mengambil dua benda ini." Setelah mengatakan itu, Du Fei ragu sejenak sebelum melambaikan tangan kanannya dan botol giok lainnya terbang keluar. Du Yuntian membuka botol giok itu dengan tatapan bingung dan meliriknya sekilas. Ekspresinya sedikit berubah dan ia ragu-ragu, "Jus Danling. Kurasa aku tak perlu memberitahumu apa fungsi benda ini, kan, dan Tuan Du mungkin juga mengerti nilai benda ini, kan?" Du Fei menyipitkan mata dan menatap Du Yuntian, lalu berbicara perlahan. "Ini." Du Yuntian ragu sejenak sebelum mengembalikan ketiga benda itu ke tangan Du Fei. Setelah hening sejenak, ia berbisik, "Tuan Ye Fei, awalnya, mengatakan hal lain di sini akan melanggar aturan keluarga Yun Sui Du kami. Namun, informasi yang Anda bawa setelah kunjungan Anda hari itu sangat penting bagi keluarga Yun Sui Du kami. Oleh karena itu, saya akan membuat pengecualian sekali lagi. Artinya, barang-barang yang Anda bawa sekarang benar-benar tidak menarik bagi keluarga Yun Sui Du kami. Namun,
Saya dengar Tuan Du Fei memiliki kemampuan untuk memurnikan pil sekte pelanggar. Jika pil ini yang benar, keluarga Yun Sui Du kami layak dipertimbangkan. Begitu dia selesai berbicara, tatapan tajam Du Yuntian jatuh pada Du Fei, dengan tatapan aneh di matanya. Po Zongdan. Mendengar ini, mata Du Fei sedikit berkedut. Setelah ragu sejenak, ia tiba-tiba tersenyum dan berkata, sejujurnya, saya benar-benar tidak punya benda ini. Jika saya berjanji untuk menyempurnakannya untuk keluarga Yun Sui Du Anda di masa depan, Anda mungkin tidak akan percaya, Pak Tua. Tapi, saya pikir mungkin ada sesuatu yang sangat menarik bagi Anda. Oh, aku ingin tahu apakah Tuan Ye Fei punya hal lain yang sangat menarik bagi keluarga Yun Sui Du kita. Du Yuntian menyipitkan matanya dan berbicara perlahan. Du Fei perlahan meletakkan tangannya di belakang punggungnya, ragu sejenak, lalu tampak mengambil keputusan. Ia berkata dengan tenang, aku ingin tahu apakah Patriark bisa memblokir kiri dan kanan. Mendengar ini, tubuh Du Yuntian sedikit gemetar, tetapi ia tetap mengangguk pelan. Kemudian, ia melambaikan tangan kanannya, dan perisai ki lainnya menyelimuti mereka berdua. Sekarang, bisakah kau bicara? Du Yuntian menatap Du Fei dan berbicara perlahan. Du Fei tersenyum, lalu berkata ringan, hal yang bisa kuambil, mungkin, kau, kepala keluarga, cukup mengenalnya. Yaitu, keluarga Du, Bing Xin Jue. Begitu dia selesai berbicara, sudut mata Du Yuntian tiba-tiba berkedut, dan kemudian warna aneh melintas di matanya. Tatapan Du Yuntian tertuju pada Du Fei, warna gelap melintas di matanya. Setelah beberapa saat, ia tiba-tiba berbisik ragu-ragu, kau Du Fei. Tuan Patriark memiliki penglihatan yang bagus. Du Fei tersenyum, tetapi wajahnya tampak acuh tak acuh. Melihat ekspresi Du Fei, wajah Du Yuntian berubah. Setelah beberapa saat, ia berkata dengan suara berat, kau cukup berani. Kau telah menyebabkan masalah besar, namun kau berani mengubah identitasmu dan memasuki ibu kota kekaisaran. Tahukah kau apa yang akan terjadi padamu jika aku memberitahu orang lain tentang identitasmu? Jika kau benar-benar melakukan ini, keluarga Du Yun Sui yang terhormat akan hancur di tanganmu. Setidaknya, kesempatan terakhir untuk membalikkan keadaan pun akan hilang. Mungkin dalam waktu dekat, hanya akan ada 4 keluarga Yun Sui di dinasti Daan, bukan 5. Du Fei menatap Du Yuntian dan berbicara dengan ringan. Apa maksudmu? Du Yuntian mengerutkan kening. Du Fei tersenyum dan berkata perlahan, Long Bai dan Long Lingtian sudah mati. Tujuanku datang ke ibu kota kali ini sangat sederhana, menyelamatkan ayahku dan menghabisi keluarga Yun Sui Long. Lagi pula, kau harus tahu bahwa karena aku berhasil membasmi Long Bai, aku tentu saja punya keyakinan untuk menghancurkan keluarga Yun Sui Long. Mendengar ini, tubuh Du Yuntian sedikit gemetar. Jelas, meskipun kata-kata Du Fei sederhana, kata-kata itu sangat mengejutkannya. Pandangannya perlahan tertuju pada Du Fei. Setelah beberapa saat, Du Yuntian menghela napas dan terdiam sejenak sebelum tiba-tiba berkata, kau berhasil merebut pil terates dari pasukan gabungan Sekte Junwu dan 5 keluarga Yun Sui, dan sekarang kau berdiri di sini hidup-hidup. Jadi, jika kau bilang kau membasmi Long Bai, aku tentu saja percaya. Namun, kulihat kekuatanmu tak lebih dari setengah langkah menuju puncak alam Wuzong. Dengan kekuatan seperti itu, kau mungkin bisa menghadapi Long Aotian, tetapi menghancurkan keluarga Long Yun Sui hanyalah mimpi bodoh. Jadi, aku butuh benda ini. Mata Du Fei menyapu mayat harimau ibel kuno itu. Dengan benda ini, kekuatanku pasti akan meningkat pesat. Sekalipun aku tidak bisa benar-benar menghabisi seluruh keluarga Yun Sui Long, setidaknya Long Aotian harus mati. Lagi pula, Long Bai dan Long Lingtian sudah mati. Aku yakin bahkan jika keluarga Yun Sui Du berkompromi, mereka tidak akan mampu meredam amarah keluarga Yun Sui Long. Kan lagi pula, aku telah membasmi seorang ahli Wu Zong dan seorang ahli Dan Zong setengah langkah dari mereka. Mungkin, kekuatan keluarga Yun Sui Du tidak sekuat keluarga Yun Sui Long sebelumnya, atau mungkin, ada Sekte Junwu di belakang Long Aotian. Tapi jika Long Aotian sudah mati, apalagi yang kau takutkan? Du Fei menatap Du Yuntian, dengan jejak niat membasmi yang samar di wajahnya. Tanpa Long Aotian, keluarga Yun Sui Long akan kehilangan perlindungan Jun Wuzong. Saat itu, jika Anda bersedia, Anda dapat mengerahkan seluruh kekuatan keluarga Yun Sui Du untuk melawan keluarga Yun Sui Long. Anda mungkin tidak akan kalah. Tetapi jika Anda tidak bersedia, mulai saat itu, keluarga Yun Sui Long tidak akan lagi menjadi ancaman bagi keluarga Yun Sui Du. Apa yang harus Anda lakukan, Tuan, hanyalah sebuah pertaruhan. Setelah mengatakan ini, Du Fei tidak perlu berkata apa-apa lagi.
Tidak ada orang bodoh yang bisa menjadi kepala keluarga berusia 1000 tahun. Du Fei telah menjelaskannya dengan sangat jelas, jadi Du Yuntian pasti mengerti apa yang harus dia lakukan. Terlebih lagi, ini adalah pertaruhan besar. Du Fei bertaruh bahwa orang-orang seperti Du Yuntian mungkin tidak rela dimanipulasi oleh orang lain, dan jika dia memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan, dia pasti akan memanfaatkannya. Tentu saja, jika Du Yuntian tidak menangkapnya, setidaknya dia tidak akan mengungkapkan identitas Du Fei saat ini. Lagi pula, selama Du Fei tidak mengakuinya, bahkan jika orang lain ragu, Du Yuntian tidak akan bisa berbuat apa-apa terhadap Du Fei. Setelah hening cukup lama, Du Yuntian perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Du Fei. Setelah beberapa saat, ia menghela napas dan berbisik, apakah kau berencana membasmi Long Aotian di tempat saat kompetisi istana? Belum tentu, mungkin itu akan membuatnya hidup lebih lama. Lagi pula, aku masih ingin menyelamatkan ayahku, kata Du Fei ringan. Ayahmu adalah Du Tian. Mata Du Yuntian sedikit berkedut, dan setelah beberapa saat ia menghela napas lega, berkata dengan suara berat, masalah ini terlalu serius. Bahkan aku, seorang lelaki tua, tidak dapat mengambil keputusan saat ini. Namun, bahkan jika aku tidak menyetujui permintaanmu, aku pasti tidak akan mengungkapkan identitasmu. Meskipun karena tekanan dari Sekte Junwu lainnya dan 4 keluarga Yun Sui, kita harus menyerahkan keluarga Du di Buyue Cheng, tetapi bagaimanapun juga, margamu adalah Du. Du Fei mendengus pelan, melirik Du Yuntian lagi, tetapi tidak berkata apa-apa lagi. Ia berbalik dan perlahan berjalan keluar dari meja lelang. Melihat Du Fei pergi, wajah Du Yuntian kembali normal, tetapi dia tidak membuat gerakan berlebihan, jelas sedang memikirkan sesuatu. Pergi dan undang tetua Du Hao. Setelah berpikir sejenak, Du Yuntian melambaikan tangannya pelan dan berkata, baik, mengikuti perintahnya, orang-orang dari keluarga Yun Sui Du bergegas masuk ke celah di bawah meja lelang. Tak lama kemudian, sosok lain terlihat bergegas keluar. Orang yang datang tak lain adalah tetua pelindung keluarga Yun Sui Du, Du Hao. Melihat Du Hao muncul, Du Yuntian mengangguk, dan dengan lambaian lengan bajunya, aura hitam langsung menyelimuti mereka berdua. Setelah menatap Du Hao sejenak, Du Yuntian mengerutkan kening dan berbisik, kau telah melihat Du Fei. Sedangkan kau, jika Du Fei mengatakan bahwa dia membasmi Long Bai dengan tangannya sendiri, kau percaya atau tidak? Mendengar ini, Du Hao juga tercengang. Ia sedikit mengernyit sejenak sebelum merenung, dulu di alam es milenium, dia mampu melawan Lu Yu sendirian dan tetap tak terkalahkan. Terlebih lagi, dia mampu keluar dari situasi yang begitu sulit. Sejujurnya, aku sangat mengagumi karakter dan kemampuan pria ini. Belum lagi keluarga Yun Sui Du kita, bahkan di seluruh dinasti Daan, mungkin tidak banyak jenius yang bisa menandinginya. Namun, Long Bai, bagaimanapun juga, adalah seorang master bela diri veteran dari keluarga Yun Sui Long. Jika kau bilang dia dibasmi oleh Du Fei sendiri, aku benar-benar tidak tahu apakah aku harus mempercayainya. Mendengar Du Hao mengatakan ini, Du Yuntian mengangguk sedikit, dan setelah beberapa saat dia ragu-ragu dan berkata lalu, bagaimana jika Ye Fei adalah Du Fei? Apa? Tubuh Du Hao bergetar hebat mendengar ini. Sesaat kemudian, ia berteriak pelan, Tuan, jangan konyol. Aku tahu persis seberapa kuat Du Fei setengah tahun yang lalu, dan Ye Fei jauh lebih kuat darinya. Bagaimana mungkin mereka berdua orang yang sama terlebih lagi, mereka terlihat sangat berbeda. Ada banyak cara untuk mengubah penampilan dan bentuk tubuh, dan tidak mengherankan jika peningkatan sebesar itu terjadi dalam waktu setengah tahun. Jangan lupa, Du Fei 2 tahun lalu hanyalah seorang yang tidak berguna yang diketahui semua orang, tetapi pernahkah kau berpikir bahwa dalam waktu kurang dari 2 tahun, ia telah mencapai tingkat yang tak akan pernah dicapai oleh banyak orang jenius seumur hidup mereka jadi, dalam setengah tahun ini, tidak bisakah ia dipromosikan ke puncak sekte bela diri setengah langkah setelah Du Yuntian terdiam beberapa saat, wajahnya sedikit meringis, lalu ia berbicara dengan ragu-ragu. Apa kalau begitu, mungkin cerita tentang dia membasmi Long Bai itu benar. Lagi pula, saat aku melihatnya 3 hari yang lalu, bahkan aku merasa tidak percaya diri untuk menangkapnya. Tapi, apakah Ye Fei ini benar-benar Du Fei? Du Hao tertegun sejenak, lalu merenung. Du Yuntian tidak menjawab, tetapi setelah beberapa saat ia tersenyum dingin dan berkata tidak peduli apakah Ye Fei adalah Du Fei atau bukan, selama Long Bai benar-benar mati, maka dapat dikatakan bahwa tanpa Long Bai, keluarga Yun Sui Long hanya akan memiliki 2 hantu tua itu. Hah. Setelah mengatakan ini, Du Yuntian tampaknya telah membuat semacam keputusan. Dengan lambaian tangan kanannya, ia menyingkirkan udara hitam yang mengelilingi mereka berdua,
dan pandangannya segera tertuju pada sisa-sisa harimau ibel kuno. Setelah Du Fei turun dari meja lelang, dia ragu-ragu sejenak sebelum melangkah ke tanah dan melompat ke kursi VIP lagi, mendarat perlahan. Ada apa Yun Yuking, yang duduk di samping, ragu sejenak sebelum bertanya dengan suara rendah. Du Fei merenung sejenak sebelum menghela napas dan berkata dengan tenang, keluarga Du Yunsui tidak tertarik dengan apa yang kubawa, tapi aku sudah mencoba metode lain. Keberhasilannya tergantung pada apakah Du Yuntian benar-benar karakter. Jika metodeku tidak berhasil, 5 keluarga Yunsui mungkin hanya akan menjadi 4. Apa kau? Yun Yuking sedikit terkejut, dan jelas dengan cepat menyadari metode apa yang digunakan Du Fei. Kemudian, secercah kekhawatiran melintas di matanya. Melihatnya seperti ini, Du Fei tersenyum, lalu mengulurkan tangan dan menepuk lengannya, lalu berkata dengan ringan, jangan terlalu khawatir, Du Yuntian bukan orang bodoh, dia tentu tidak akan melakukan hal-hal bodoh. Lagi pula, meskipun dia mengatakan itu, tidak banyak orang yang akan mempercayainya. Berhasil atau tidaknya sekarang tergantung pada keputusannya. Jika gagal, pada titik ini, Du Fei tiba-tiba tersenyum lagi dan berkata, bahkan jika kita gagal, itu tidak berarti kita tidak punya cara lain, hehehehe. Mendengar ini, Yun Yuking sedikit terkejut, dan sesaat kemudian ia tak bisa menahan senyum pahit. Ia tak menyangka bahwa setelah setengah tahun, Du Fei tampak seperti orang yang berbeda. Meskipun sebelumnya ia tak kenal takut saat menghadapi Long Aotian, ia jelas tidak seganas sekarang. Jelas, ia punya semacam kartu truf yang membuatnya bisa mengabaikan kekuatan Long Aotian sepenuhnya. Memikirkan hal ini, Yun Yuking tak kuasa menahan rasa penasaran di hatinya. Ia telah menyaksikan Du Fei tumbuh selangkah demi selangkah, jadi ia tak kuasa menahan rasa ingin tahu seberapa jauh perkembangan Du Fei dalam 6 bulan terakhir. Saat keduanya berbincang pelan, sebuah gelombang samar tiba-tiba datang dari meja lelang yang disaksikan banyak orang. Kemudian, aura hitam perlahan menghilang, dan situasi di meja lelang kembali muncul di hadapan semua orang. Hehe, semuanya, setelah seleksi tadi, keluarga Yunsui Du kita telah dipastikan sebagai target transaksi. Mata Du Yuntian bergerak sedikit, lalu setelah beberapa saat ia menyipitkan mata dan berkata. Setelah mendengar kata-katanya, balai lelang tiba-tiba menjadi sangat sunyi, dan semua mata langsung tertuju pada Du Yuntian, ingin melihat pilihan apa yang telah diambilnya. Di bawah tatapan seperti itu, ekspresi Du Yuntian sama sekali tidak berubah. Setelah merenung sejenak, ia berbisik, setelah berdiskusi dengan para tetua keluarga Yunsui Du, kami telah memutuskan bahwa target transaksi ini untuk sisa-sisa harimau ibel kuno adalah alkemis Ye Fei. Saat suara Du Yuntian mereda, tatapan banyak orang di lapangan menjadi sedikit tumpul, lalu, tatapan tajam itu langsung tertuju pada Du Fei. Pada dasarnya, wajah semua orang menunjukkan ekspresi terkejut dan ragu, dan beberapa orang menyeringai tipis. Di antara mereka, yang memiliki ekspresi paling aneh adalah Long Aotian dan Lu Yu. Tanpa diduga, Long Aotian tidak menunjukkan perilaku khusus. Sebaliknya, ia menatap Du Fei dalam-dalam, lalu menunjukkan ekspresi berpikir. Pandangan Lu Yu juga tertuju pada Du Fei untuk pertama kalinya, dan ada juga raut wajah yang aneh. Namun, Du Fei sama sekali mengabaikan tatapan orang-orang ini. Ia hanya perlahan mengalihkan pandangannya ke meja lelang, dengan sedikit kedutan bibir. Sepertinya keluarga Yunsui Du tidak akan mengecewakannya sepenuhnya. Suasana di tempat itu sungguh aneh, tetapi Du Fei bukan satu-satunya yang tampak tidak menyadari. Bahkan Du Yuntian di meja lelang pun tampak tidak menyadari suasana yang sangat aneh di kursi VIP. Ia hanya membungkuk kepada orang-orang di sekitarnya dan berkata dengan senyum tipis, sekarang, barang pamungkas ini telah menemukan tempatnya. Lelang yang diadakan oleh keluarga Du Yunsui ini telah berakhir dengan sukses. Selanjutnya, mohon minta semua tamu yang telah melelang barang untuk membawa lencana Anda ke aula belakang rumah lelang untuk menyelesaikan prosedur serah terima. Di sana, kami akan menyerahkan barang-barang Anda dengan utuh. Setelah selesai berbicara, Du Yuntian tidak lagi menatap panggung. Ia berbalik dan melambaikan tangannya. Tiba-tiba, ia melihat kerumunan orang dari keluarga Du Yunsui mengawal sisa-sisa harimau ibel kuno dan menghilang ke celah meja lelang. Kemudian, dalam sekejap mata, meja lelang menjadi kosong. Setelah itu, beberapa orang di kursi VIP berdiri satu persatu, mendengus dingin sebelum meninggalkan aula lelang. Du Fei, meskipun tetap berdiri, menyadari banyak orang menatapnya dengan dingin. Jelas, keberadaan sisa-sisa harimau ibel kuno telah memicu kemarahan publik. Kalau saja hal itu tidak begitu penting bagiku, aku sungguh tidak ingin menjadi orang pertama yang bicara. Du Fei menggelengkan kepalanya,
tersenyum kecut, lalu perlahan berdiri dan berjalan menuju aula belakang rumah lelang. Jelas, ia akan langsung mengambil kemenangannya. Di belakangnya, Yun Yuking ragu sejenak, tetapi akhirnya mengikutinya perlahan. Tuan Ye Fei, silakan tinggal. Pada saat ini, sebuah suara dengan sedikit tawa perlahan terdengar dari belakang Du Fei. Du Fei berhenti sejenak, lalu menoleh sedikit, dan melihat Lu Yu dan Long Aotian berdiri dan berjalan ke arahnya sambil tersenyum tipis. Orang yang baru saja berbicara itu adalah Lu Yu. Ada apa? Du Fei bertanya perlahan setelah melirik mereka berdua. Haha, Tuan Ye Fei, saya Lfe Yu dari Sekte Junwu, dan ini Tuan Muda Long Aotian dari keluarga Yun Suilong. Saya rasa Anda mengenalnya, kan? Lfe Yu berjalan mendekat sambil tersenyum, membungkuk kepada Du Fei, dan berkata dengan ramah. Lu Yu, pedang gila, salah satu dari 4 murid utama Sekte Junwu. Meskipun Du Fei tidak asing dengan Lu Yu, ia tetap menunjukkan sedikit ekspresi terkejut. Haha, itu hanya reputasi palsu. Tuan Ye Fei, jangan pedulikan itu. Lu Yu masih berbicara sambil tersenyum. Tuan Lu Yu, kalau ada yang ingin kau katakan, katakan saja padaku. Kalau kau tidak punya apa-apa, aku masih ada urusan. Kata Du Fei ringan setelah melirik Lu Yu. Haha, hebat sekali. Karena Tuan Du Fei orangnya sangat lugas, kurasa aku harus lebih terus terang. Baiklah, akan kukatakan terus terang. Sisa-sisa harimau ibel kuno itulah yang harus kita dapatkan kali ini. Meskipun aku tidak tahu apa yang Tuan Du Fei tukarkan, kurasa sisa-sisa harimau ibel kuno itu pasti tidak terlalu berharga bagimu. Jika kau bersedia, bisakah kau mentransfernya kepada kami dan kami pasti tidak akan membiarkanmu rugi. Setelah mata Lu Yu berkilat sejenak, ia berbicara dengan suara berat. Mendengar ini, bibir Du Fei sedikit melengkung, menunjukkan sedikit sarkasme. Setelah melirik Long Aotian, ia berkata dengan dingin, apakah kau memintaku untuk menyerahkan barang-barang yang kubeli dengan susah payah di pelelangan kepada Tuan Muda Long Aotian yang selalu menyusahkanku ini? Sejujurnya, sisa-sisa harimau ibel kuno itu sungguh tidak berguna bagiku. Tapi, apa kau pikir aku akan menyerahkannya? Yah, hehe, mata Lu Yu sedikit berkedut, jelas dia tidak menyangka Du Fei akan begitu tidak sopan kepada Long Aotian. Dia segera mengedipkan mata pada Long Aotian sebelum terbatuk dan berkata, baiklah, bagaimana kalau begini Tuan Ye Fei, tolong bantu saya, Lu Yu, dan bantu kami juga, Jun Wuzong, dan berikan barang-barang itu kepada saya. Bagaimana? Apakah kau menggunakan Jun Wuzong untuk menekanku? Mata Du Fei sedikit menyipit, lalu dia berkata dengan suara dingin. Aku tidak berani. Aku hanya meminta Tuan Ye Fei untuk sedikit berterus terang padaku. Lu Yu masih berbicara sambil tersenyum tipis. Wajah Du Fei mencibir, lalu menatap Long Aotian dalam-dalam sebelum berkata dengan tenang, bukan tidak mungkin aku memberikannya padamu. Asal kau membawa 100.000 pil Yanzong, aku bisa menjualnya kapan saja. Kalau kau tidak punya, aku bisa mengolahnya menjadi pil untuk dimakan hewan peliharaanku dan melihat apakah pil itu bisa mengubahnya. Setelah mengatakan itu, Du Fei tidak menunggu Lu Yu berbicara, tetapi mengangkat Xiao Hu, berbalik dan berjalan ke lorong. Melihat Du Fei benar-benar tidak memberinya muka, secercah rasa dingin melintas di wajah Lu Yu, dan secercah niat membasmi muncul di kedalaman matanya. 100.000 pil Yanzong orang itu meminta terlalu banyak. Long Aotian mendengus dingin dan berbicara sambil menggertakkan gigi. Setelah punggung Du Fei menghilang sepenuhnya, Lu Yu melirik Long Aotian dan berkata dengan senyum dingin, sudah kubilang jangan macam-macam dengan Ye Fei. Sekarang kau baik-baik saja, ya entah apa yang dia rencanakan sampai-sampai si tua bangka Du Yuntian itu mengabaikan tekanan dari keluarga Yun Suilong Mu dan menjual barang-barang itu kepadanya. Mungkin pil sekte penghancur itu. Sepertinya kita telah ditipu oleh orang ini. Dia bahkan belum menggunakan pil sekte penghancur yang disulingnya di aula tertinggi hari itu. Long Aotian merenung sejenak sebelum berkata dengan dingin, namun, si tua bangka Du Yuntian itu ternyata bersedia menyinggung keluarga Yun Suilong kita demi seorang alkemis. Apa dia tidak takut hubungan baik yang akhirnya dibangunnya dengan keluarga Long kita akan kembali renggang karena kejadian ini? Percuma saja bicara sekarang. Sebaiknya kau cari cara untuk mendapatkan sisa-sisa harimau ibel kuno langsung dari keluarga Yun Suidu. Kalau tidak, kau harus mencoba kemampuan alkemis Ye Fei dulu. Lu Yu berkeringat dingin, lalu berkata pelan. Mulai langsung dari anak itu menarik sekali. Aku tak percaya seorang alkemis asing, yang tak punya siapapun untuk diandalkan di ibu kota kekaisaran, masih bisa membuat masalah bagi keluarga Yun Suilongku. Long Aotian mencibir dan berkata dengan nada sinis. Kalau kita mau bertindak,
kita harus melakukannya dengan bersih dan membuat anak ini mati dengan cara yang tidak jelas. Kalau tidak, kita akan mendorongnya ke pihak yang berseberangan dengan kita, yang tidak akan menguntungkan kita. Kompetisi istana sudah dekat. Baik keluarga kerajaan maupun 4 keluarga Yunsui lainnya, mereka semua sedang gelisah. Gunakan cara damai kalau bisa. Kalau tidak berhasil, Suara Luyu perlahan berubah acuh tak acuh. Ia tidak berkata apa-apa lagi, hanya melambaikan tangan kanannya dan berjalan keluar lebih dulu. Berjalan di lorong yang sesekali macet, Du Fei berbicara perlahan setelah beberapa saat sebaiknya jangan terlalu dekat-dekat denganku akhir-akhir ini. Setelah kita menemukan tempat untuk bicara, kau bisa menyebarkan berita dan mencoba membujukku untuk bergabung dengan keluarga Yun, tapi kau gagal. Yun Yuking, yang berjalan di belakang Du Fei, sedikit tertegun. Du Fei meliriknya sebelum melanjutkan, kau seharusnya lebih tahu daripada aku bahwa baik Lu Yu maupun Long Aotian bukanlah lawan yang mudah. Aku tidak percaya mereka akan diam saja dan melihatku mendapatkan sisa-sisa harimau ibel kuno. Jadi, mereka pasti akan mencari masalah denganku, tapi aku tidak ingin kau terlibat dalam masalah ini. Yun Yuking mengerutkan kening sejenak sebelum berbisik, tapi jika kamu sendirian, menghadapi mereka akan terlalu berbahaya. Tidak apa-apa, Du Fei mencibir. Sekarang kompetisi istana sudah dekat, bahkan mereka pun tidak akan berani bertindak gegabah. Aku tidak akan memberi mereka kesempatan. Selama mereka menunggu sampai kompetisi istana selesai, sudah terlambat bagi mereka untuk datang dan menyelesaikan urusan denganku. Selanjutnya, aku harus menemui Du Yuntian, si tua abadi itu. Kau bisa menungguku di luar rumah lelang untuk sementara waktu. Setelah berjalan beberapa saat, Du Fei berbicara perlahan. Mendengar ini, Yun Yuking mengangguk dengan bijaksana. Setelah menatap Du Fei sejenak, dia beralih ke arah lain. Setelah Yun Yuking pergi, Du Fei menggendong Xiao Hu dan berjalan mengelilingi aula lelang beberapa kali sebelum tiba di aula belakang. Anggota keluarga Yun Sui Du, yang telah bersiap menyambut kedatangan Du Fei, menunjukkan antusiasme yang besar dan menyambutnya di sebuah ruangan elegan di aula belakang. Setelah duduk di paviliun yang elegan untuk sementara waktu, Du Yuntian perlahan muncul di paviliun. Du Yuntian duduk di kursi atas ruangan elegan itu, menatap Du Fei dengan tatapan aneh sejenak, lalu tiba-tiba bertepuk tangan pelan. Saat ia bergerak, Du Fei merasakan aura yang tiba-tiba menjadi jauh lebih menakutkan di sekitar paviliun elegan ini. Jelas, para petinggi keluarga Yun Sui Du telah menutup rapat area di sekitarnya. Tuan Du, apa maksudmu? Du Fei mengulurkan jari-jarinya dan mengetuk meja di sampingnya dengan ringan sebelum berbicara dengan ringan. Haha. Aku hanya ingin memastikan tidak ada yang tahu tentang percakapan di sini, dan tidak ada yang bisa keluar masuk sesuka hati. Melihat penampilan Du Fei, Du Yuntian tersenyum dan berbicara perlahan. Baiklah, Du Fei mengangguk, jika kau punya pertanyaan, tanyakan saja. Du Fei tentu saja mengerti bahwa Du Yuntian pasti tidak ada di sini untuk mengobrol dengannya setelah pertunjukan sebesar itu, jadi dia berbicara dengan cara yang agak merendah. Haha, karena kamu begitu terus terang, aku tidak bisa berpura-pura lagi. Jadi, izinkan aku bertanya dulu, apakah kamu punya bukti untuk membuktikan bahwa kamu Du Fei? Du Yuntian menatap Du Fei lalu berbicara dengan suara berat. Mendengar ini, Du Fei ragu sejenak, lalu menghela napas, dan beberapa segel tangan aneh dengan cepat terbentuk di tangan kanannya. Saat segel tangannya berubah, wajahnya yang awalnya berwajah pembasmi tiba-tiba menjadi kabur seolah-olah tertutup lapisan air. Sesaat kemudian, raut wajahnya kembali normal, memperlihatkan wajah tenang yang selalu dimilikinya. Apakah ini pil penyamaran? Du Yuntian sedikit terkejut ketika melihat perubahan Du Fei, lalu kehilangan suaranya. Tuan Patriark punya penglihatan yang tajam. Kalau begitu, kau pasti mengerti bahwa ini bukti terbaik, kan, kata Du Fei sambil tersenyum. Meskipun penampilannya sekarang benar, buktinya masih belum cukup, kan. Du Yuntian menatap Du Fei sejenak sebelum melanjutkan. Butuh bukti lagi? Du Fei tersenyum, pertama-tama mengubah sidik jarinya, membuat penampilannya kembali menjadi milik Ye Fei, lalu menyentuh cincin roh hitam itu dengan tangannya. Sesaat kemudian, sebuah kepala yang terbungkus udara dingin muncul di tangan Du Fei. Melihat wajah Long Lingtian yang sedikit panik, mata Du Yuntian sedikit berkedip. Setelah beberapa saat, ia akhirnya mengangguk dengan sedikit aneh. Setelah sekian lama, ia menghela napas dan berkata, aku tidak percaya keluarga Yun Sui Duku telah melahirkan orang seperti itu. Jika kau dari keluarga utama, maka keluarga Yun Sui Du saat ini mungkin tidak takut pada keluarga Yun Sui Long. Sayang sekali. Ia menyimpan barang-barangnya dengan santai, lalu menatap Du Yuntian yang mendesah berulang kali.
Du Fei hanya tersenyum, lalu berkata dengan ringan, Tuan, sekarang saya telah menunjukkan ketulusan saya. Saya ingin tahu apakah Anda perlu menunjukkan ketulusan Anda selanjutnya. Ketulusan. Setelah menyipitkan mata dan menatap Du Fei sejenak, Du Yuntian tiba-tiba tertawa dan berkata, selama bertahun-tahun ini, kaulah orang pertama di keluarga Du yang berani bernegosiasi denganku. Namun, aku harus mengakui bahwa kau memang memenuhi syarat. Terima kasih, kata Du Fei sambil tersenyum tipis. Du Yuntian melirik Du Fei lagi sebelum menjentikkan tangan kanannya dan melemparkan sebuah cincin langsung ke meja di depan Du Fei. Ini adalah ketulusan yang kuberikan atas nama keluarga Du Yunsui. Melihat tindakan Du Yuntian, Du Fei menyipitkan matanya sedikit, lalu mengangguk pelan, tanpa genit. Ia malah meraih cincin rong dan dengan cepat menyalurkan kekuatan mentalnya ke dalamnya. Setelah beberapa saat, ekspresinya sedikit berubah. Tidak hanya dua hal yang Du Fei dapatkan dari pelelangan kali ini, tetapi ada juga 5.000 pil Yanzong yang sangat panas. Ini, setelah perlahan-lahan menarik kekuatan mentalnya, Du Fei sedikit mengernyit. Jangan khawatir, karena aku bilang ini adalah ketulusan keluarga Du Yunsui, tentu saja aku akan memberikannya kepadamu secara cuma-cuma, kata Du Yuntian sambil tersenyum, menyipitkan matanya. Hadiah gratis. Ngomong-ngomong, hadiah ini agak berlebihan. Du Fei sedikit mengernyit. Lagi pula, kemurahan hati semacam ini memang agak berlebihan. Ini sama sekali bukan masalah besar. Baik Long Bai maupun Long Lingtian selalu menjadi perhatian utama keluarga Yunsui Du kami. Karena kalian telah mengambil tindakan untuk menangani kedua orang ini, maka keluarga Yunsui Du kami bersedia membayar sedikit. Terlebih lagi, marga kalian juga Du. Mungkin kalian tidak mau mengakui bahwa kalian berasal dari keluarga Yunsui Du sekarang, tetapi di mata kami, kalian tetaplah anggota keluarga Yunsui Du. Jadi, memberikan barang-barang ini kepada kalian tidak akan merugikan keluarga Yunsui Du. Du Yuntian menatap Du Fei, lalu menghela napas sejenak, dan masalah tidak bisa menyeberangi kota, apapun yang terjadi, itu adalah kesalahan klan kami. Meskipun barang-barang ini tidak dapat menebus apapun, itu bisa dianggap sebagai kompensasi kecil. Mendengar ini, sudut mulut Du Fei sedikit berkedut, semburat dingin muncul di wajahnya. Orang tua ini, yang berasal dari keluarga Du Yunsui, hanya berdiam diri menyaksikan keluarga cabang mati tanpa menyelamatkan mereka, yang menyebabkan hampir musnahnya seluruh keluarga Du Buyue Cheng. Tapi sekarang, meskipun, karena berbagai alasan, saya harus memiliki hubungan dengan keluarga Yunsui Du, tetapi tidak mungkin bagi saya untuk melupakan kejadian itu. Baiklah, sudahlah, jangan bicara omong kosong lagi. Kurasa, tuan keluarga, kau sudah menunjukkan ketulusan yang cukup, jadi kalau ada syarat, katakan saja langsung padaku. Du Fei menarik napas dalam-dalam, membiarkan semua pikiran rumit itu meninggalkan benaknya, lalu berbicara perlahan. Mendengar ini, secercah rasa malu yang langka melintas di wajah Du Yuntian. Setelah beberapa saat, ia ragu-ragu dan berkata, Du Fei, aku ingat tadi di rumah lelang, kau bilang tujuanmu datang ke ibu kota kekaisaran kali ini adalah untuk mengincar Long Aotian dan keluarga Yun Sui Long, kan? Ya, memangnya kenapa, kata Du Fei ringan. Kalau begitu, yang kuinginkan kau lakukan berkaitan dengan masalah ini. Du Yuntian menarik napas, lalu berkata dengan nada agak muram, alasan mengapa keempat keluarga Yunsui, termasuk keluarga Yunsui Du kita, telah ditindas oleh keluarga Yunsui Long selama bertahun-tahun ini hanyalah karena keluarga Yunsui Long melahirkan seorang Long Aotian. Jika kau bisa menghadapi Long Aotian, maka saat itu, bahkan jika keluarga Yunsui Du kita secara terbuka menyatakan perang terhadap keluarga Yunsui Long untuk membalas dendam, aku khawatir Sekte Junwu tidak akan lagi mendukung mereka. Dan jika kau bisa meraih juara pertama dalam kompetisi istana dan masuk ke Sekte Junwu, maka bahkan jika kau ingin menghancurkan keluarga Yun Sui Long, itu bukan hal yang mustahil. Jadi, yang kuinginkan kau lakukan sangat sederhana, yaitu membasmi Long Aotian dan meraih juara pertama dalam kompetisi istana. Ketika kata terakhir terucap, sedikit niat membasmi muncul di wajah Du Yuntian. Jelas, ia menyimpan dendam yang mendalam terhadap keluarga Yun Sui Long. Aku bisa berjanji padamu, atau lebih tepatnya, ini salah satu tujuanku. Du Fei mengangguk tenang, namun, aku juga menerima kabar sebelumnya, yaitu ayahku masih hidup dan dipenjara di keluarga Yun Sui Long. Aku mengerti. Du Yuntian mengangguk. Aku akan mengerahkan seluruh sumber daya keluarga Yun Sui Du untuk menyelidiki kebenaran masalah ini. Jika benar, kita akan memilih waktu terbaik untuk menemukan cara menyelamatkan ayahmu agar kau dapat berpartisipasi dalam kompetisi istana tanpa rasa khawatir. Satu pertanyaan terakhir. Du Fei menarik napas,
siapa guru Long Aotian? Mendengar ini, Du Yuntian sedikit tertegun. Setelah beberapa saat, ia tersenyum pahit dan perlahan menggelengkan kepalanya, berkata, ngomong-ngomong, ini aneh. Long Aotian telah menjadi murid Sekte Junwu setidaknya selama 10 tahun, tetapi tidak ada yang pernah tahu siapa gurunya. Meskipun saat ini ia hanya murid luar Sekte Junwu, perlakuannya lebih tinggi daripada banyak murid dalam. Oleh karena itu, banyak orang berspekulasi bahwa gurunya kemungkinan besar adalah tokoh berpangkat tinggi di Sekte Junwu, atau bahkan salah satu dari 3 guru tertinggi dinasti Daan kita. Bahkan kepala keluarga, kau tidak tahu tentang ini? Du Fei sedikit mengernyit, lalu setelah beberapa saat ia berkata dengan ringan, tidak masalah. Saat dia hampir mati, tuannya mungkin akan muncul. Dan ketika saatnya tiba, banyak hal yang harus diselesaikan. Du Fei tidak mengucapkan kalimat terakhir, tetapi hanya mendengus dalam hatinya. Mengenai masalah Tuan Long Aotian, saya juga akan meminta orang-orang dari keluarga Du Yunsui untuk menyelidikinya, tetapi Anda jangan terlalu berharap. Kami juga akan mempercepat proses kasus ayah Anda, dan kami akan memberitahu Anda segera setelah ada kabar. Namun, hanya tersisa 3 hari sebelum kompetisi istana. Apa rencana Anda untuk 3 hari ke depan jika perlu, ke rumah keluarga Du? Du Yuntian menatap Du Fei dan berbicara perlahan. Lupakan saja, Du Fei menggelengkan kepalanya. Aku akan tetap tinggal di aula tertinggi selama 3 hari ke depan. Jika aku di sana, bahkan orang-orang dari Sekte Junwu pun tidak akan bisa menyerangku secara langsung. Kalau ada apa-apa, kirim saja seseorang untuk mencariku. Namun, aku masih perlu berlatih retret selama 3 hari ke depan. 2 urusan lainnya akan kuserahkan kepada kepala keluarga. Baiklah, kalau begitu, sebaiknya kau berhati-hati. Du Yuntian berpikir sejenak sebelum mengangguk kecil. Di dalam cincin itu ada sebuah prasasti giok yang mencatat peristiwa-peristiwa kompetisi istana selama bertahun-tahun, serta beberapa berita dari tahun ini. Lihatlah prasasti itu saat kau punya waktu. Baiklah, kalau begitu aku permisi dulu. Du Fei mengangguk, tetapi dia sudah berdiri dan berkata dengan ringan. Tunggu, Du Yuntian juga berdiri, lalu senyum tipis muncul di wajahnya. Kita harus pergi, tapi agar semuanya berjalan lancar, kita harus tampil hari ini. Maaf mengganggumu. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, Du Yuntian menginjak tanah, dan sosoknya melintas di depan Du Fei seperti kilat dingin, lalu dia menamparkan dada Du Fei. Ledakan. Hampir pada saat Du Yuntian menepukkan telapak tangannya, Du Fei sudah tiba-tiba mengangkat tangannya, tepat di depan dadanya, warna emas di sekujur tubuhnya juga tiba-tiba berkelebat, dan aura yang sangat tajam pun menyebar dalam sekejap. Klang-klang-klang. Saat kedua tubuh bersendewa, aliran energi sejati tiba-tiba meledak. Tubuh Du Fei bergetar dan ia terpental mundur dengan cepat. Punggungnya membentur dinding dan ia langsung menembus dinding itu. Gemerincing. Setelah mendarat di tanah dan mundur puluhan langkah, wajah Du Fei memucat. Ia berdiri tegap kembali, lalu secercah kejutan melintas di wajahnya. Du Yuntian memang pantas menjadi kepala keluarga Du Yunsui. Ia hanya melancarkan serangan biasa, tetapi kekuatannya sudah mencapai level ini. Jika ia tidak sengaja menahan diri, Du Fei memperkirakan ia mungkin tidak akan mampu menangkisnya jika ia bertindak gegabah. Sementara Du Fei sedikit terkejut, Du Yuntian sudah berjalan perlahan keluar dari paviliun elegan itu. Namun, wajahnya dipenuhi amarah saat ini, dan tatapannya yang muram tertuju pada Du Fei dengan kejam. Suas-huas-hua. Saat kedua pria itu berbenturan, sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di sekitar mereka. Tatapan mereka tertuju pada Du Fei, dan ekspresi aneh muncul di wajah mereka. Jelas, mereka juga agak bingung mengapa Ye Fei ini tiba-tiba mulai bertarung dengan Du Yuntian. Jadi, kau, Ye Fei, benar-benar tidak mau menyetujui persyaratan keluarga Yunsui? Duku raut wajah Du Yuntian tampak dingin, lalu ia berkata dengan ringan. Melihat ekspresi Du Yuntian, Du Fei tak kuasa menahan tawa dalam hatinya. Akting rubah tua ini hampir sama dengan aslinya. Sepertinya ia berencana menyembunyikannya dari semua orang di keluarga Du Yunsui. Pada saat itu, Du Fei juga sedikit terkejut. Setelah beberapa saat, ia mendengus pelan. Aku tidak tertarik tinggal di keluarga Du Yunsui untuk mengolah pil. Anak muda, jangan terlalu sombong hanya karena kau punya kemampuan. Kau akan menyesal setelah pergi dari sini. Selain keluarga Yunsui Duku, siapa lagi yang bisa menawarmu setinggi itu? Sekarang, pergilah. Aku tidak akan mengantarmu. Du Yuntian tersenyum dingin dan berbicara perlahan. Kalau begitu, kita lihat saja nanti. Du Fei mencibir, lalu membungkukkan tangannya, bahkan tanpa melirik Du Yuntian, dan berbalik.
Suas-huas-hua. Saat Du Fei berangkat, beberapa orang kuat dari keluarga Yun Sui Du tiba-tiba bergegas keluar dan menghalangi jalannya. Lepaskan dia. Suara Du Yuntian yang agak dingin terdengar di belakang Du Fei. Mendengar ini, orang-orang kuat dari keluarga Du Yun Sui ragu sejenak, tetapi mereka segera mundur. Du Fei mencibir, menginjak tanah, dan segera melarikan diri. Guru, apa yang terjadi? Suasana di ruangan itu membeku sesaat sebelum seseorang dengan hati-hati membungkuk dan berkata. Du Yuntian tersenyum sinis sebelum berkata dingin, orang ini terlalu sombong. Keluarga Yun Sui Duku menghormatinya sebagai tetua tertinggi. Kami bisa menggunakan ramuan obat apapun di keluarga, dan kami hanya memintanya untuk menyerahkan 3 pil sekte pelanggar setiap tahun. Dia sudah mengambil keuntungan sebesar itu. Dan dia masih belum puas. Mendengar ini, para ahli dari keluarga Yun Sui Du saling memandang. Mereka jelas tidak mengerti mengapa kepala keluarga menawar harga setinggi itu untuk Ye Fei. Namun, setelah mendengar hasil seperti itu, banyak orang sedikit kecewa. Lagi pula, jika ada seorang alkemis dalam sebuah keluarga, maka kemungkinan untuk membina beberapa ahli tingkat tinggi akan jauh lebih besar. Dengarkan baik-baik, semuanya. Tidak seorang pun boleh memberitahu siapapun tentang apa yang terjadi hari ini. Semuanya, berikan yang terbaik untuk mempersiapkan kompetisi istana. Kali ini, aku akan memastikan Ye Fei bahkan tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Sambil mencibir, Du Yuntian melambaikan lengan bajunya dan perlahan berjalan memasuki paviliun yang elegan, hanya meninggalkan orang-orang yang hadir, saling berpandangan dengan bingung. Setelah memasuki paviliun yang elegan, niat membasmi di wajah Du Yuntian langsung menghilang, tetapi digantikan oleh sedikit keterkejutan. Ia perlahan mengangkat tangan kanannya dan melihat sedikit aura biru es menggeliat perlahan di telapak tangannya. Setelah beberapa saat, aura itu menghilang oleh energi sejati Du Yuntian. Ini adalah energi dari Yuan dan langit dan bumi. Anak ini benar-benar menyempurnakan Piltra TS dengan sangat sempurna. Jika aku tahu ini lebih awal, bahkan jika aku melawan keluarga Yun Suilong hari itu akan sepadan. Sambil menatap telapak tangannya, Du Yuntian bergumam, untungnya. Sekarang belum terlambat. Du Fei. Hehehe. Du Fei. 370.